Shalom, salam sejahtera, sahabat jalannya lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sangat disayangkan kalau kita melihat Ustadz Suma ini semakin hari semakin menjadi, yang dimana dia kalau berdebat atau berdiskusi mengapa harus membahas iman kekristenan. Dan mirisnya ketika setiap narasi liar dan tuduhan liarnya itu yang dia lontarkan kepada iman Kristen itu sendiri bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah dia yang kepanasan, malah dia yang emosi, seakan-akan dia yang lebih benar dan lebih baik dalam memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu mari kita simak bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan menghajar Ustadz Suma habis-habisan, sehingga membuat Ustadz Suma KO di dalam perdebatan tersebut. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sama Bapak. Tetapi kalau Yesus katakan aku kebangkitan dan hidup, yang dia buktikan itu, maka saya percaya, saya jadi orang Kristen. Saya pikir itu dulu jawaban saya. Oke ya, thank you jawabannya, cuma nggak menjelaskan juga gitu. Dan ini menarik, kalau misalnya udah ketemu dengan maut Yesus ini, ngapain kabur? Ngapain kabur? Orang-orang lain menghadapi mautnya mereka, bahkan nggak nanggung dosa orang lain, mereka hadapi dengan gagah perkasa. Mereka tetap dalam maut itu gitu. Untuk apa? Untuk membayar dosa-dosanya. Yesus ngapain kabur? Lu katanya mau bayarin utang dosa gua, kok kabur? Baru 3 hari udah nggak kuat, diem di alam maut, udah nggak kuat ya. Ini kan namanya kalau dalam pinjaman online, Ben, ini namanya gagal bayar. Bisa Kenapa ya? gagal bayar? Iyalah, katanya mau bayar, katanya mau bayar. Oke, ini sebentar. uangnya. Terus sudah dikasih uangnya, diambil lagi, gagal bayar namanya. Itulah kenapa dompet orang Yahudi itu nggak ada yang hidup lagi. Dengerin ya. Muslim itu nggak ada yang hidup lagi. Gitu loh. Jadi Roma 6 nomor 23, perhatikan Roma 6 nomor 23. Jangan lu bantah ini. Upah dosa adalah maut, bukan upah dosa adalah bangkit. Ayatnya itu harus coba baca lengkap. Allah Paulus sudah ngomong begitu. Ayo. Ya udah gantian. Apa yang lu okein, apa yang lu okein sekarang? Oke, saya jawab ya. Ya coba jawab. Kenapa kabur dari maut? Yesus bukan kabur dari maut. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. 3 hari menyelesaikan dosa apa 3 hari? Gua tanya. Dosa apa 3 hari bisa ketebus? Jangan dipotong. Oke. Jadi gini ya. Gua sedikit langsung dipotong. Bukan, karena premingmu jangan terlalu panjang itu aja. Oke, jadi Yesus bukan kabur dari maut, karena tidak ada ayat Alkitab mengatakan Yesus kabur. Tetapi dikatakan bahwa Yesus bangkit dari maut. Artinya, Yesus sudah mengalahkan maut, maka dikatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Kok dikalahkan? Mautnya dihadapi, Ben. Jangan dikalahkan. Kan sudah dihadapi dulu, baru dikalahkan. Mana bisa? Iya, mana bisa dikalahkan tanpa dihadapi? Karena sudah dihadapi dulu. Makanya dia kalahkan dan dia bangkit. Oke, sebentar ya. Udah ya. Oke. Jadi jawaban saya tadi memang tidak menjawab bagimu karena kamu bukan mencari jawaban. Tapi kamu sedang berpolemik. Oke, ayat yang kamu kutip tadi itu kutipan yang sepenggal. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kamu untuk semua orang yang percaya. Untuk semua orang yang percaya. Untuk Yesus. Udah, saya pikir diganti dulu ya. Orang ini nggak cerdas. Kok diganti? Udah. Ini belum beres loh. Moderator, main waktu aja 5 menit. Ini belum beres. Jangan juga 5 menit karena ini kan bahas topik Kristen. Bertanya secukupnya, saya menjawab. Tapi jangan dipotong Ben, gimana sih, Ben? Oke ya. Ben, gimana sih jawabannya? Upah dosa kan adalah maut, Ben. Bukan upah dosa adalah bangkit gitu. Sebentar. Jadi, kalau ada orang mengatakan Yesus kabur dari maut, artinya orang itu adalah takabur hidupnya di situ. Ya. Yesus posisinya bangkit atau mati sekarang? Yesus sekarang hidup selama-lamanya, dia di surga. Itu dia kabur kan, aturan membayar maut. Ini malah hidup dia. Jadi gini ya, kalau kamu tadi bikin utang, kalau kamu punya utang, kalau kamu sudah lunasi hutang, apakah kamu tetap di tempat itu untuk berhutang? Kan enggak. Kan sudah selesai. Ini kan sudah selesai. Analogi yang bagus ini. Kalau gua sudah selesai, maka apakah gua tetap berhutang? Enggak dong. Nah sekarang posisinya kalau gua bisa lunas dalam 3 hari, utang apa gua cuma 3 hari? Iya, kalau Kores kan kamu nggak ada kuasanya, tapi Yesus itu kan berkuasa di bumi di surga. Jangan kau bandingkan. Ngapain masuk ke alam maut? Justru dia harus pergi ke alam maut itu supaya dengan itu dia membuktikan semuanya bahwa kebangkitan dan hidup. Dia mau membuktikan, kenapa cuma 3 hari kuatnya? Ya kan kalau maumu kan dia mati selama-lamanya. Itu kan maumu. 2,2 miliar manusia dosanya macam-macam, Ben. Iya, cukup 3 hari sudah diselesaikan oleh Yesus. Sekarang yang aku tanya sama kamu.
Apa yang dilakukan Ini oleh peluka Nabi mangkrak yang sudah namanya ini. mati sampai sekarang, yang dia sendiri tak bisa membangkitkan dirinya, apalagi Itu baru membangkitkan gagal kamu. menghadapi maut Itu dengan konsisten. namanya, nggak 3 hari bisa. bang, kita takut banget sama Oke ya. maut. Jadi gini ya, semakin cepat selesai, semakin hebat. Semakin lama selesai, semakin tak ada beresnya. Ya semua orang yang Mana berberes kan contoh, kayak contoh enak-enak ya, aja contoh. hidupnya. Kalau Rusia dengan Ukraina hanya 1 jam selesai, Rusia langsung menyerah. Semua negara di dunia katakan hebat. Tapi ini sudah 30 hari, maka orang berkata, di manakah kehebatannya? Kan sudah mulai bertanya. Yesus 3 hari sudah selesai, tapi kami mau lama-lama. Ukraina yang Udah. mati lagi 3 hari. Ya, udah, aku pikir sudah cukup ya. Terima kasih kawan-kawan. Pikirin Ben, dipastiin. Udah cukup. Ada Bang Pertanyaannya, Juma, ada Bang Juma. Yang dicukupin Pertanyaannya, Ben. pertanyaannya tidak cerdas, tidak cerdas. Cerdas. Oke Oh, ya. tidak cerdas Ben. Maka dari itu Udah. gue bilang juga lebih gagah manusia-manusia Oke, lain. saya pikir Ketika terima kasih ya. hidup puluhan tahun, Ini kemudian ada- dia Oke. mati, nggak bangkit lagi Saya untuk cukup ya. menghadapi mautnya. Daripada Kami, Yesus tolong yang di- propaganda menyatakan bahwa dia Udah, bisa udah, mati, tapi Gantian, mati Oke, Oke, cuma 3 sudah hari, cukup yang dibayar. ya. Saya katakan begini. Ya udah. Udah ya, Ini saya juga pikir ada Gurunda di sini, Ikhwah. Gantian. Iya, Salah. siap. Ini oke. Jadi karena dari tadi saya tunggu apakah ada yang raise hand lagi, setelahnya ternyata tidak ada yang raise hand, maka saya Bang Juma ini biarkan. ada masuk nih Bang Juma. Lebih baik kita bikin diskusi aja antara ini mumpung ada Bang Zuma. Silahkan kita diskusi aja Bang, biar nggak ini Bang, nggak cuma satu arah gitu kan, nggak enak juga kita. Enggak, lah Erben mau siap ditanya terus ini sama siapa aja. Jadi gini, asalkan mereka jangan memframing aku lah di ini. 1-2 minggu lah di ini. Kenapa rupanya? Kok jangan Ya. di-frame semua pertanyaan, pasti ada Udah, frame. Enggak lah, Polres. kalau kayak gitu caranya diskusi kan itu. Nanti kalau saya tanya Gimana sih Tuhan juga pertanyaan dengan dalam framing itu kayak gimana sih? ya kamu nggak sadar. Berarti kamu ini udah penyakit jiwa kamu. Bang Juma udah open mic nih, Polres. Gua penyakit jiwa. Iya, udah penyakit jiwa kau kalau kayak Enggak, gitu. yang ada Masa itu gini nggak loh, yang sadar? ditanya baper gitu loh. Padahal mereka nantang untuk ditanya itu. Tadi kan Nah, ditawarkan itu kan angkat tema, kok pada diem semua giliran ditanya itu gitu. Jadi, makanya saya bilang Iya, angkat tema ini aja. semua pertanyaan dibilang framing Nah, baper namanya itu, Ini, Ben. Angkat si tema Bang aja, Juma angkat udah- tema. Ini. Ya, tema ya. Yuk. Enggak, temanya Erben menjawab kekristenan menurut pandangan Islam. Itu temanya. Erben menjawab Menurut pandangan Ya. Islam. menurut ini ya pandangan Islam tentang kekristenan lah. Oh gitu, Ya. siap. Oke. Ya. Nah, sekarang Ben berikutnya Ben. Enggak lah, udah Polres gantian loh. Ini udah open mic. Atau gini, biar Jauh, enak, jauh. biar terlihat ini, karena kan di sini banyak juga yang lain, dalam artian biar nggak satu arah gitu. Jadi nggak terlihat dalam artian kita dibiblosi di sini gitu loh. Jadi baiknya 2 arah aja gitu, kita diskusi aja gitu loh. Enggak apa-apa juga Mas Saladin Bang. Enggak apa-apa. Si La Erben memang siap kok menjawab. Itu Bang Zuma Ya. udah open mic tadi. Silakan Bang aja Zuma. mereka berdua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Kores. Waalaikumsalam Gurunda kami, Waalaikumsalam Panglima yang kami cintai. Saya boleh duduk di kursinya deh. Ih, tafadol Gurunda, waktu dan Silakan, tempat dan silakan. kursi sudah Baik. kami persiapkan. Terima kasih Saudara Erben. Saya ingin bertanya kepada Saudara, Kristen ini kan agama besar, ajarannya juga ajaran yang sudah dikenal ya. Hanya saja tokoh-tokoh yang kemudian menjadi objek pembicaraan itu adalah tokoh yang pernah hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yang ingin saya pertanyakan, kalau konsep Kristen itu adalah sebuah kedikdayaan yang tidak diragukan kebenarannya, termasuk daripada Yesus mati disalib menebus dosa, kenapa orang-orang Yahudi mayoritas hari ini itu tidak menjadi Kristen? Mereka tidak memahami tentang konsep yang diajarkan gereja hari ini. Pernahkah Saudara Erben bertanya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menjadi mayoritas Kristen? Kemana kisah Yesus yang digaungkan di dalam Bibelnya orang Kristen? Kenapa tidak ada di dalam pengajaran kitab-kitab orang Yahudi? Kenapa perjanjian baru tidak dibacakan, tidak diajarkan di dalam sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi hari ini? Ada apa Saudara Erben dengan itu semua? Silakan. Mengapa orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang sama sebenarnya bisa dialamatkan juga kepada orang Islam. Mengapa orang Yahudi tidak beragama Islam? Bahkan Salah. orang-orang sebentar. Bang, Loh. salah kalau Anda mengambilkan perumpamaan. Kenapa orang Dengar Arab tidak dulu. menjadi Islam? Nah, itu baru benar. Enggak juga. Ya, karena kejadian Islam Bentar itu dulu. dari ajaran Kamu Nabi kok Muhammad jadi anak- SAW. bentar, Jadi kamu Anda kok jadi jangan anak membuat TK perumpamaan yang terus? selaras. Mau diskusi Oke. dengan profesormu lah, jangan kamu anak TK kamu. Kalau Oke, Anda kalau- mengambil Islam, berarti harus Kan merujuk kepada sebentar. baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar. Di mana? Enggak, saya luruskan. Enggak Di mana juga. Islam itu Udah, sebentar dibawa oleh dulu. baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sebentar ya. Udah. Oke, silakan. Jadi jangan Oke. ambil contoh Islam. Enggak sepadan. Pada tahun pertama sampai tahun 300
kekristenan itu memang teraniaya, termasuk juga dianiaya oleh orang Yahudi, bahkan juga dianiaya oleh bangsa-bangsa Romawi pada waktu itu. Karena kekristenan menjadi agama negara, itu terjadi tahun 300-an, 301 di Armenia setahu saya. Jadi banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Tetapi kemana mereka? Mereka teraniaya. Yahudi yang sekarang itu adalah Yahudi yang sudah diaspora kemana-mana. Bahkan Yahudi yang ada di Israel sekarang itu baru 1948 atau 6 berapa itu. Bahkan lebih dulu Indonesia. Jadi kalau belajar sejarah, belajarlah secara utuh. Tetapi yang bisa saya pastikan adalah murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan kitab Yahudi untuk kitab PL sejak semula itu sudah digunakan oleh gereja sebagai acuan gereja dalam pengajarannya, bahkan sampai hari ini disatukan. Tapi justru di dalam Muslim kitab-kitab terdahulu itu semuanya nggak ada. Dengan kata sudah dipalsukan. Jadi kalau pertanyaan seperti itu mengapa? Ya karena mereka menolak Yesus. Bahkan dalam pemahaman kami, penolakan mereka terhadap Yesus mengakibatkan mereka terusir dari Yerusalem. Makanya tahun 70 kan bait Allah kan itu dihancurkan. Bahkan waktu itu orang-orang Kristen banyak teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan mengangkat pedang, mengintimidasi, mengancam, tidak. Tapi kekristenan itu memberitakan Injil dengan prinsip Kristus. Itu kasih. Dan lagian juga, di dalam kekristenan tidak ada paksaan untuk menjadi orang Kristen. Tidak ada. Cukup hanya diberitakan. Jadi kalau orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen, karena memang kekristenan nggak memaksa. Itu dikembalikan kepada mereka. Tapi Yesus katakan, ingatlah tanda-tanda akhir zaman, ketika pohon ara telah bertunas, itu menuju kepada orang Yahudi. Orang Yahudi nanti akan melembut. Makanya sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi mungkin Yahudi di Israel sangat minim. Tapi Yahudi di Amerika, Yahudi di Rusia, Yahudi di negara-negara lain itu banyak yang jadi Kristen. Tapi Yahudi di Yerusalem, di Israel sana memang mereka sangat minoritas. Oke, saya pikir sudah cukup itu. Ya, saya tanggapi ya, Bang. Jadi begini, ketika sahabat saya mengatakan tentang konsep Kristen hari ini itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi karena tidak ada paksaan terhadap agama Kristen. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi coba kita melihat konsep. Ini yang saya tanyakan, konsep manusia, Tuhannya mereka kemudian dikatakan menjelma menjadi manusia. Apakah karena konsep ini sampai mereka tidak terima menjadi Kristen? Atau memang karena tidak dipaksa? Ya, jadi ini bukan mengenai paksa ataupun tidak. Ini mengenai konsep. Apakah konsep itu bisa diterima oleh mereka atau tidak? Misalnya, bagaimana kemudian dikatakan Hasem, Tuhan mereka dilahirkan oleh manusia, yang kemudian diembel-embeli itu adalah firman. Nah, saya melihat sampai hari ini tuh melirik pun tidak. Praktis Yudaisme melirik pun tidak terhadap konsep Kristen hari ini. Nah, itu bisa juga dilihat daripada surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus itu bersuratnya bukan kepada orang-orang Yahudi, tapi bersuratnya kepada orang yang di luar daripada ruang lingkup pengajaran Yesus pada masa itu. Tapi begini, Saudara Erben, saya cuma ingin ada titik temu aja. Kalaupun misalnya orang Yahudi menolak Kristen hari itu, ya Islam juga mengajarkan bahwa mereka adalah kaum tegar tengkuk. Maka karena itulah kemudian kami mengimani Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul yang ditolak oleh Bani Israel. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara yang mendalami ajaran kekristenan, adakah titik temu antara pengajaran Yesus yang mengajarkan Taurat dengan pengajaran Paulus yang mengajarkan surat-suratnya? Mereka pernah duduk bersama? Tidak. Mereka pernah mengalami namanya proses belajar mengajar, yang menyampaikan dan yang disampaikan, yang mengutus dan yang mengutus, tidak dalam kehidupan nyata. Atau memang tidak ada? Karena satu hal yang perlu dipahami, murid-murid Yesus itu dinasihatkan oleh Yesus agar waspada kepada ahli kitab. Nah, ini ahli kitab yang diwaspadai menurut Yesus adalah dia yang membawa-bawa nama Yesus, yang kelak nantinya memanggil Yesus itu sebagai Tuhan dan akan diusir. Orang-orang ini akan diusir. Nah, ini yang ingin saya tahu. Saya penasaran, ini sungguh penasaran. Kenapa orang-orang Yahudi yang konon ceritanya moyang mereka hidup bersama dengan Yesus, kalau konsep keselamatan yang ditawarkan gereja hari ini betul-betul bersumber dari Yesus, bukan karena adanya muatan dari luar daripada Yerusalem, maka boleh dong saya minta, ada tidak titik temu daripada pengajaran Paulus, di mana Paulus itu pernah benar-benar menerima mandat untuk menerima ajaran keselamatan dari Yesus, seperti misalnya dosa waris dan seterusnya, salib, kebangkitan dan seterusnya. Ada enggak itu pengajarannya? Layaknya Abu Bakar menerima dari Rasulullah Muhammad SAW, Utsman menerima dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kami umat Islam memahami perpanjangan tangan Allah kepada seluruh umat manusia itu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami juga memahami dan mengimani perpanjangan tangan Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel itu melalui Yesus. Oke. Nah, sebentar. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi dan Kristen bahwa Hasem menjadi manusia. Sampai dunia menjadi botak,
dan sampai Jul menjadi bukan manusia, tidak ada ajaran di dalam Alkitab Hasem menjadi manusia. Itu catatan yang harus. Tetapi yang ada adalah firman. Sebenarnya kalau kita mau bahas di dalam, sebentar dulu dong. Kamu aku bilang Gurunda tapi anak TK. Tolonglah jangan TK terus kawan. Nggak usah nyerang pribadi, kalau sudah dengar ya. Bentar dulu. Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Nah sekarang firman itu siapa? Sebentar dulu. Kau tuh gimana sih? Oke, jadi jangan ganggu dong ketika aku jelaskan. Tidak ada catatan. Anda mengaburkan. Dari kau kurang ajar, tai kau. Hasem, firmannya itu apa? Hasem dan firmannya beda. Kau tai, nggak ada otak. Orang jelaskan nggak mau kau. Anda mengatakan tidak ada orang Yahudi mengimani Hasem jadi manusia. Sebentar. Jadi otak tai jangan dipakai lah dalam dialog. Aku kan udah dengarkan. Hasem itu siapa dan firman itu siapa? Dulu. Itu satu hakikat. Otakmu otak manusia atau otak pantat? Sudah. Pakai waktu. Sebentar. Pribadi terus, Erben. Bukan kamu itu. Aku itu tidak masuk akal, ya tinggalkan. Sebentar. Jadi ateis aja, Bang. Yang nggak masuk akal itu kalau Muhammad dilahirkan 4 tahun setelah bapaknya mati, itu yang nggak masuk akal. Kamu itu jangan gitulah. Ya, sabarlah. Sekarang saya bicara firman. Saya kan bicara firman samamu. Firman ya, itu, sebentar. Saya selesaikan dulu, nanti kau tanggapi. Ya. Jadi kamu jangan bikin jengkel orang. Udah Bang, jangan nyerang pribadi, Bang. Kalau udah kepepet nggak usah nyerang pribadi. Santai, relax. Oke, santai. Tidak ada di dalam catatan Alkitab, teologi Yahudi dan Kristen, Hasem menjadi manusia. Nggak ada. Itu catatan ya. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena konsep Yahudi tentang Mesias sangat berbeda dengan konsep kehadiran Yesus sebagai Mesias. Mengapa Yahudi memiliki konsep yang berbeda tentang Mesias? Karena bagi orang Yahudi itu, Mesias mereka anggap akan datang sebagai seorang raja yang mendirikan kerajaan yang berkuasa yang penuh dengan kemenangan. Mengapa orang Yahudi demikian? Karena mereka gagal di dalam memahami kitab suci. Contoh Yesaya 53 yang berbicara tentang Mesias yang menderita sebagai penebus yang menyelamatkan. Jadi kegagalan mereka dalam memahami kitab mereka mengakibatkan mereka menolak Yesus. Itu yang menyebabkan sampai hari ini orang Yahudi tidak ada yang berani membahas Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Di sini titik tolaknya. Kalau orang Yahudi sudah menerima yang namanya Yesaya 53 sebagai Mesias yang menderita, maka mereka menjadi Kristen. Dan saya pernah satu Zoom dengan orang Yahudi Kristen yang mengatakan, mengapa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Karena Yesaya 53 mereka menolak dan bahkan mereka tidak berani membaca dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Itu yang pertama. Yang berikut berbicara tentang Taurat yang diajarkan oleh Yesus dengan Taurat yang diajarkan oleh Paulus sama. Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna. Paulus juga melakukan hukum Taurat secara sempurna. Sama-sama melakukan. Bahkan Paulus itu menjadi teroris dalam agama saking dia melakukan hukum Taurat. Tetapi itu salah. Kenapa? Karena dia menjadi seorang penganiaya, kemudian dia bertobat. Saya tidak menemukan bahwa ada ajaran Paulus yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Kecuali kalau orang itu gagal memahami yang namanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kegagalan. Tetapi orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus, karena mereka membaca kitab suci seperti membaca kitab bobo. Atau orang itu kurang asupan gizi dalam berpikir. Oke, sekarang saya katakan, firman menjadi manusia. Firman itu logos, ilmu, pikiran, pengetahuan Allah. Pikiran Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah, ya tentu di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Sama seperti saya. Pikiran saya adalah saya. Pikiran saya keluarkan dalam bentuk kata-kata yang keluar ini. Tetapi Allah Maha Kuasa, maka dia bisa menurunkan firman yang menjadi manusia tanpa dia kehilangan, tanpa dia kekurangan firman. Masalahnya di Muslim adalah firman itu sekarang kalian pastikan. Firman itu apakah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Firman itu apakah ciptaan atau pencipta? Firman itu apakah sesuatu benda atau sesuatu hanya kata-kata? Apakah firman hanya kata-kata? Bagaimana kata-kata itu ada dan Allah ada? Itu yang harus kalian pikirkan. Tetapi teman-teman saya yang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa firman itu bukan ciptaan, berarti pencipta. Oke, jadi begitu. Kalau diskusi, jadi orang dewasa. Seperti guru udah betul, jangan anak TK. Udah itu aja dulu. Oke, makasih. Jadi Anda tidak sedikit pun tidak menyentuh apa yang saya pertanyakan terkait dengan benang merah antara pengajaran Yesus dan juga Paulus, apakah mereka bertemu secara fakta yang bisa dibuktikan, sedangkan Paulus mengaku dipilih sejak dari kandungan ibunya. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Paulus itu tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat, faktanya dia menganiaya, dia menzalimi,
dia membunuh, bahkan kemudian dia melarang orang bersunat. Anda mengatakan tidak bercacat. Itu satu poin. Kemudian, ketika sahabat saya mengatakan bahwa bukti daripada orang-orang Yahudi itu tidak mau memahami tentang Mesias yang adalah Yesus, mereka tidak mau membahas Yesaya 53 kata Anda. Mohon maaf saya harus katakan, tidak ada setitik pun di dalam pemahaman mereka, dalam teori ataupun praktek keagamaan orang Yahudi, yang kemudian disinyalir indikasinya Tuhannya akan nuzul menjadi manusia. Kalau Anda ingin lebih jauh memahami tentang Yesaya 53, silakan Anda baca Yesaya 9. Jadi kisah yang diceritakan di dalam kitabnya Bani Israel yang sudah terjadi masa lampau, Anda jadikan sebagai nubuatan. Ini kerjaan Paulus. Ini kerjaan Paulus. Makanya bilang tadi, tunggu sabar. Ini bertanya atau apa nih? Ya enggak, saya nggak bertanya, saya hanya menemukan bahwa Anda itu tidak bisa kemudian menguraikan titik terang antara Yesus dan Paulus. Sebentar. Di mana Paulus melarang orang Yahudi bersunat? Boleh tunjukkan? Galatia 5. Oke, Galatia 5 itu disebutkan apa? Di sana dikatakan jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Kalau dibaca seutuhnya, bagaimana kalimatnya? Boleh kita share screen? Silakan. Oke. Silakan Anda share screen. Oke, sebelum masuk ke situ ya, nanti kita bahas sunat. Ya, Anda belum bisa mengurai ya antara Yesus dan Paulus, belum ada ketemu. Oke ya. Sebentar. Saya akan jelaskan samamu. Yang pertama, Paulus pembunuh. Dia membunuh atas dasar ajaran dia sebagai orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, sesuatu yang ajaran dianggap mereka melenceng dari ajarannya layak dilakukan. Maka saya katakan, Paulus ini seperti teroris, membunuh atas nama Tuhan. Bahkan dia berseru nama Tuhan. Sama seperti teroris yang bom gereja itu, Allahu Akbar juga dia. Seperti itulah Paulus. Tetapi Paulus kemudian sadar. Oke, supaya kalian langsung mengerti. Ya. Jadi, yang berikut saya tadi sudah tegaskan, tidak ada Hasem Tuhan Allah itu jadi manusia, baik dalam teologi Yahudi dan Kristen. Tapi kamu ulang-ulangi. Coba sekarang kau buktikan bahwa ada data Alkitab Tuhan menjadi manusia. Ada kalimatnya begitu. Tolong tunjukkan Jumlah di mana ada. Oke. Justru begini. Sebentar, datanya supaya ada datanya, Oke, sudah. Kenapa orang Kristen Sebentar dulu. Sebentar. Oke, nanti saya bisa jelaskan itu. Sebentar. Berarti ketika kamu mengatakan Tuhan menjadi manusia dalam ajaran Kristen, sebenarnya kamu tidak berbicara data Alkitab, tetapi kamu berbicara data framing. Dan saya tegaskan samamu, tidak ada di dalam teologi Kristen yang benar bahwa Allah Yahweh itu menjadi manusia di dalam rahim Maria, tidak ada. Yang ada adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diturunkan menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Oke. Sebentar. Kalau berbicara tentang teofani firman, dalam berbicara firman jadi manusia, sebenarnya di dalam konteks PL juga dikatakan ada teofani. Di dalam pemahaman teologi Kristen, bahkan orang-orang Yahudi juga, itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya Abraham, bahkan ketika Musa, itu yang suara dari pohon, dikatakan Tuhan berbicara dari pohon. Kalau di Quran, kalau di Alkitab Tuhan berbicara dari semak-semak. Apa yang ada di semak-semak itu Tuhan? Itu di dalam pemahaman Kristen adalah teofani dari sang firman. Teofani dari sang firman itulah yang disebut sebagai Tuhan itu. Tetapi memang karena kalian tidak percaya kepada kitab PL dan tidak pernah menjadikan kitab PL itu menjadi kitab kalian, sehingga kalian tidak mengerti yang namanya teofani. Sebentar. Jadi dengar dulu. Saya jualan obat karena aku tahu kalian semua sakit. Kalian semua sakit jiwa. Jadi saya harus jual obat sama kalian. Saya sudah mengatakan sama Anda, orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menganggap Yesus itu siapa-siapa buat mereka. Catat dulu. Dengarkan ya. Sebentar dulu. Yang harusnya membuat Anda malu. Sebentar. Kemudian Anda mengatakan sebentar. Anda baca Yohanes 1:1, Saudara Erben. Sebentar. Dengar dulu. Itu bersama-sama dengan Allah dan sebentar ya. Firman itu adalah Allah. Lalu yang menjadi manusia siapa? Firman. Berarti yang menjadi Allah adalah, yang menjadi Yesus adalah Allah. Tidak begitu cara berpikir Kristen. Itu data.
Sebentar. Bisa nggak saya jelaskan? Bisa nggak saya jelaskan? Bisa nggak saya jelaskan? Oke. Oke, bisa nggak saya jelaskan? Bisakah saya jelaskan? Sebagai Tuhan, sebagai Bapa, apa jawab kalian? Oke. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang menjelma menjadi manusia siapa? Bapa. Tidak ada seperti itu. Oke. Sekarang Anda Saya uraikan dulu, aku dan Bapa adalah satu itu maksudnya apa? saya harus jawab semua apa yang kamu ucehkan. Nggak ada yang kamu Sebentar, jawab. sebentar. Kamu hanya pertanyaan. Sebentar Kamu dong. semua pertanyaan saya. Bukan, saya tidak ada mengaburkan. Sekarang Kamu kan kalau sakit. Anda Sebentar. tidak Gini. Sebentar. Biar teratur Bang Erben. Biar gini, ada semacam timbal balik lah ya kan. Mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma untuk mempertanyakan dan Bang Erben Gini aja. nanti jawabannya Bertanya mungkin- gini. Jangan sampai bro pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban. Di mana-mana Gini, seperti itu. Saya statusku nggak bertanya, Bang. Saya menjelaskan tentang kitab Enggak. kepada Anda yang tidak Kalau tahu. kamu menjelaskan tidak ada yang jelas. Yang kamu jelaskan itu, yang kamu jelaskan itu ajaran setan, ajaran iblis, ajaran setan, ajaran iblis. Itulah yang kami beritakan. Jadi apa yang kami sampaikan? Bentar. Sabar. Jadi begini. Baiknya kita diskusi aja biar dua arah gitu. Nah, Sebentar ya. Jadi biar dua Sebentar. arah Bang Erben Iya. ya. Aku tenang, aku di mana-mana aku tenang. Ya, Tapi makanya itu. Juma, gini bro, moderator juga harus bijak. Kalau Juma Ya, ini membuat lebih baik framing, Bang. karena ini Saya nggak ada yang membuat framing. Sebentar. Sebentar. Saya lebih pantas Kau menjelaskan diam, kitab Anda daripada Anda. diam. Bentar. Diam dulu, diam. Bang Erben. Anda imani saja. Kalau saya Diam, sudah diam. tahu. Diam dulu ya. Aku mau bilang begini. Kalau ajaran Kristen seperti yang kamu jelaskan, maka saya katakan saya nggak mau jadi Kristen. Tetapi karena ajaran Kristen bukan seperti yang kamu jelaskan, maka saya menjelaskan sama kamu. Iya. Artinya, Saya diam dulu. tidak sedang menjelaskan Diam ajaran Kristen. dulu. Ya sudah. Saya sedang Berarti menjelaskan kamu Bible, kitab Anda. tidak ada kamu menjelaskan Bible. Saya menjelaskan Tapi- kitab Anda. Saya tidak Tidak. menjelaskan Kristen. Karena saya tahu Kristen Aduh. itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dari tadi kutanya samamu, di mana ayat Alkitab mengatakan Tuhan jadi manusia? Kamu nggak ditunjukkan datanya. Loh, tadi kamu Jadi- tunjukkan Yesaya 53. Siapa di situ? Yesaya Itu Tuhan 53. ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau katakan ada dinubuatkan Yesaya 53 itu ciptaan Tuhan atau Tuhan? Kau goblok Apa yang banget. dikatakan sekarang? Kau goblok Itu banget sih. adalah firman Goblok banget yang sih ada kamu. di dalam diri Maaf ya. Bapa. Kamu tuh Gini. disebut orang gurunda tapi bodohnya minta ampun. Ini Betul. Bang Erben, saya rasa. Kau katain saya Aduh. bodoh, tapi kamu bicara Kau mengenai itu iman. mau dia kali. Kamu melupakan yang tertera dalam kitabmu. Gini. Beda kan? Ini untuk semuanya gini lah. Bang Erben mendingan dua arah daripada dalam artian nanti kan Bang Zuma bertanya. Nah, Bang Erben menjawab. Nah, jawabannya itu mungkin kan kurang memuaskan Bang Zuma. Nah, lebih baik kita diskusi aja biar dua arah Bro, sehingga ada Saladin, saling karena lah saling Erben tuh membantah kalau Baiknya sama begini, sama Bang. mau- Moderator, baiknya Sebentar, begini. Baiknya sebentar. bertanya kepada saya Bro tentang Saladin. Bible. Itu lebih Bro bagus. Saladin. Bro Ini Saladin. kamu goblok banget, Bro kamu Saladin harus goblok. tegas. Lebih baik kamu yang bertanya Bible. Mas, Saya Anda. Erben. Nah, itu Erben emosi banget, mending diganti aja ya, Mas. Sebentar. Kalau emosi, kok Sebentar. kata-katanya kasar, Bukan. Erben, kamu lebih pantas Iya, tanya Zah. Bible ke saya. Sebentar Ya, ya. mending gitu aja. Ajaran Kalau saya bertanya Alkitab. iman, Sebentar. baru cocok. Sebentar. Semua ajaran Alkitab yang diklaim Juma adalah ajaran Alkitab. Bagi kami orang Kristen itu ajaran setan. Itu ajaran Nah, iblis. berarti kau katakan Itu dia. Bible itu Silakan ajaran lanjut lagi. Iya. Ya, syukurlah. Saya Jadi paham. kalau orang Muslim percaya bahwa ajaran Kristen seperti yang disampaikan Juma, maka saya katakan kalian Muslim Saya percaya kepada berdasarkan ajaran setan dan Bible. iblis. Sekarang saya validasi sama Mus. Setan. Sekarang saya ini aja kita Kamu bahas kalau- satu topik, Erben. satu topik. apa kamu bodoh juga kamu lagi? Kalau kamu ngerosot Oke. terus, nggak gantian, kamu itu siapa? Gitu loh, gantian. Makanya aku bilang Bang, dia pantasnya bertanya Bible ke saya. Ada waduh kasihan banget kamu. Kalau saya Semua materinya dari bertanya dia. tentang iman Kristen, baru tanya kamu. Tapi kalau bertanya sekarang- Bible, tanya ke sekarang- saya, Erben. Sekarang saya tanya sama kau. Mm-mm. Bagaimana baginda Muhammad lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal? Datanya silakan. Oke, saya share video. Ditampilkan, jangan berasumsi. Oke, saya share video. Video sudah Ini ada video video resmi. pada masa itu. Jantungan kau dong. Ada kameramen pada saat itu. Ada data di dalam video itu. Jantungan dia langsung. Ada kameramen pada saat itu. Langsung jantungan. Langsung. Gimana dong? Silakan lo tunjukkan datanya, silakan. Saya jawab itu berawal dari narasi riwayat dari namanya itu Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu menempatkan kematian dari Abdullah itu pada saat Hamzah itu berumur 4 tahun. Itulah sebenarnya keracunan di situ. Ini tidak ya. Kehamilan 4 tahun. Ini terjadi ada siaran langsung nih. Di TV orang Arab. Ini TV orang Arab ya.
Ya, Kalian nonton aja ini. Ini ada di TV orang Arab, debat langsung nih. Ada profesor dari Al-Azhar di sini. Ben, kamu kok goblok dari dulu, udah pinter-pinter sih, Ben. Itu profesor dari Mesir itu yang ngomong. Bang Erben, tunggu dulu. Ya, Tadi kan sudah sama dijawab. Jadi kamu Ya. diam dulu, kamu dengarkan apa yang Saya tunjukkan dulu datanya. Udah, saya udah nonton itu. Itu aja. Nah, ini ya, jadi mau jawab. Mana ada ngaco datanya ada di situ orang sesama muslim debat kok. Aduh, dengar dulu lah. Nanti kalau kamu dengar terima nggak apa-apa, tapi dengar dulu kan, gini. Jadi itu berawal dari riwayat yang dari Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi. Keduanya itu menempatkan waktu kematian Abdullah itu pada saat Hamzah berumur 4 tahun. Sedangkan di dalam riwayat yang sama itu kan Abdullah dan Abdul Muthalib itu kawinnya sama waktunya. Sehingga dianggap itu kelahiran dari Rasulullah SAW dan kelahiran dari Hamzah itu bersamaan. Tapi di dalam narasi yang sama juga itu kematiannya Abdullah itu nggak berlangsung lama setelah Hamzah itu lahir. Di situlah kebingungannya. Tapi ada masalah penting di situ. Dia itu yang yang oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi itu tidak bersanad. Dan itu kemudian dikomentari juga oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir, oleh At-Tabari dan sebagainya. Dan mereka semua sepakat bahwa ini tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Itu jawaban singkat seperti itu. Silakan yang lain. Dalam video itu ada seorang dokter yang lulusan dari luar. Ada juga tokoh muslim dan mereka berdebat. Jadi udah. Saya butuh data. Layaknya ketika saya menjelaskan kepada kamu, anak Ahasia lebih tua 2 tahun dari ayahnya Yoram. Saya ada data 2 Tawarik 21 nomor 5. Itu data. Kau takut toh? 2 Tawarik 22 nomor 1 sampai 2. Anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Itu data namanya. Nah sekarang kau tunjukkan video. Astagfirullahaladzim. Itu bukan data apaan itu? Video dari Arab kayak dari mana kayak acuan kita nggak ke sana, ada acuannya. Saya juga bisa bikin yang kayak gitu-gitu Erben. Tapi ini data di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil, ya. Saya tanya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 21 nomor 5, 2 Tawarik 22 nomor 1 nomor 2, anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya sendiri. Ada datanya. Buka Bible-mu. Sekarang mana datanya yang sesuai dengan video dalam Al-Qur'an? Ada nggak? Surah dalam, berapa? Sebentar. Di dalam video itu yang berbicara itu kan. Kenapa sih aku enggak dengerin dulu ya? Teman-teman muslim. Jangankan video, manusia pun bisa diedit menjadi Tuhan. Kalau hanya pemberitaan hoax gitu kawan. Oke, udah. Kembali. Jadi gini ya, supaya Juma ini hanya ngerocos aja ya kau. Jadi saya gini, kalau kamu tertawa itu menunjukkan bahwa kami Yesus kawin menurut berbaratering. Ayo, itu dipakai boleh enggak? Kalau kamu sebentar, kalau kamu yang tadi kalau Kristen ditinjau dari mana asal usulnya itu tadi, kembali ke sana. Apakah Yesus dengan Paulus itu pernah duduk bersama? Belum kita temukan dari tadi. Kata Alkitab tidak ada memang memberikan waktu Yesus masih di dunia bahwa Paulus itu duduk bersama dengan Yesus, tidak ada data. Tetapi kalau Paulus dipanggil oleh Yesus dengan cara yang ajaib, itu dinyatakan. Dan Paulus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tulisan Lukas. Siapa penulisnya Kisah Para Rasul? Lukas. Dari mana Lukas tahu? Ya, Lukas itu kan tahu pelayanan bersama Paulus dan para rasul itu jelas. Ya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Sebentar dulu ya. Jadi Lukas ini kan seorang dokter. Dia mendampingi Paulus dalam pelayanan. Dia juga mendampingi para wakilnya Paulus. Bentar dulu, aku kan lagi jelasin. Kalau kamu baca, ya. Jadi bagi kami orang Kristen, apa yang dituliskan Lukas itu kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah terlibat dalam atau orang yang sangat dekat dengan peristiwa. Jadi bukan ditulis setelah ratusan tahun atau bukan katanya, tapi apa yang dilihat faktanya. Di situ baru kalau berbicara tentang apa ajaran Paulus yang sejalan dengan Yesus. Yang pertama ya, berbicara tentang bahwa Allah itu Esa. Surat-surat Paulus sangat banyak menegaskan tentang keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama menekankan tentang ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang berikut tentang perkawinan itu monogami loh. Ajaran Yesus, ajaran Paulus tentang perkawinan itu monogami. Bahkan tidak boleh perceraian. Itu jelas. Baru ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sejalan dalam hal apa? Contoh, tidak membenarkan namanya peperangan, angkat pedang untuk memberitakan Injil. Etika dan moral yang diajarkan Yesus itu disampaikan, diteruskan oleh Paulus. Kalau kami persoalkan masalah sunat, di dalam ajaran Injil tentang sunat yang dibicarakan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa orang non-Yahudi harus disunat. Jadi gini, orang Muslim seringkali gagal memahami sunat. Kenapa? Karena di Quran sendiri tidak ada ajaran sunat itu seperti apa. Bahkan kata sunat tidak ada.
Menurut saya, Juma terlalu berani berbicara sunat kepada orang Kristen karena di Quran sendiri tidak ada kata sunat. Itu yang harus kamu tahu. Di dalam Kejadian 22:17 itu sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya serta hamba-hambanya atau orang-orang yang dibelinya. Kami orang Kristen bukan hamba Abraham, maka kami tidak wajib disunat. Tetapi kalau orang Yahudi, dengar dulu. Tetapi orang Yahudi dimanapun itu mereka disunat, dan mereka itu disunat bukan pakai kampak, bukan disunat pada usia tapi usia 8 hari. Poinnya Bang, poinnya Adalah ajaran Paulus sejalan dengan ajaran Yesus. Oke, baik. Tetapi kalau kami mengatakan tidak sejalan karena kamu tidak pernah itu memahami ajaran Paulus. Bentar, Bang Erben, di mute dulu Bang Erben. Jadi kita berganti ke Bang Suma, termasuk tadi Bang Suma tentang masalah bahwa sunat adalah tidak ditemukan dalam Al-Quran, padahal kan ada milah Ibrahim di sana. Silakan Bang. Ya. Jadi gini, sahabat saya bukannya mengecilkan apa yang Anda paparkan. Tapi lagi-lagi, ya, Anda tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus itu bahwa Paulus ini, pendiri Kristen ini, itu pernah semeja, sebangku, sekelas dengan Yesus. Kalau kemudian Anda mengatakan Lukas, tapi apa buktinya? Hanya katanya, tidak bisa kayak begitu. Untuk membenarkan sebuah ajaran harus terbukti dengan akurat. Kalau Anda ingin mencari titik kebenarannya. Kalau Anda mengatakan sama-sama, bukan hanya kesamaan aja yang menjadi patokan untuk menyatakan sesuatu ajaran itu benar atau tidak. Masalahnya di sini adalah Yesus itu sebagai sumber. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, coba lihat. Ketika Anda mengatakan ajaran Anda adalah ajaran kasih, tidak ada perintah di dalam pengajaran Yesus tentang kekerasan. Anda lupa Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51, Lukas 12 49, Lukas 19 27. Itu aja dulu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sekiranya Yesus berhasil menjadikan Yerusalem itu semuanya menjadi muridnya, ini yang terjadi, bro. Sayangnya muridnya cuma 11, 12, itu pun satu berkhianat. Andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan di tengah-tengah pemerintahan Romawi pada saat itu, ini yang terjadi. Sedangkan tidak terjadi, ya kita lihat bagaimana penjajahan di atas muka bumi. Jadi itu Anda harus pahami, jadi kasih itu bungkus, bawa pulang. Itu nggak berlaku. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak ada ajaran sunat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas, ikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Salah satunya sunat. Itu kenapa dikatakan ajaran Ibrahim? Kenapa dikatakan dinul? Kenapa dikatakan din? Kenapa dikatakan milah Abraham? Karena perintah sunat itu datangnya dari Allah. Berarti ajaran, berarti kalamullah, berarti perintah dari Sang Pencipta. Nah, perintah dari Sang Pencipta kepada Abraham inilah diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengikutinya. Apa ajarannya? Sunat. Jadi poinnya sunat. Itu. Ketika dikatakan oleh Yesus, aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yang mengikuti Yesus sunat, yang muridnya harus sunat. Yang tidak sunat, murid palsu. Hanya di mulut mengatakan murid, tapi pada kenyataannya pembangkang. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah pengikut, dia dipilih, dia pernah didatangi secara ajaib. Kawan, Paulus mengaku dipilih dari sejak lahir. Murid-muridnya, ya, itu tidak pernah mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan. Paulus mengaku dari sejak kandungan dipilih. Tapi kenapa pengajarannya, seluk-beluk kelakuannya, perilakunya, kesehariannya tidak pernah bersama dengan Sang Mesias? Layaknya Harun dengan Musa. Kenapa? Ada apa? Sementara Yesus memperingatkan murid-muridnya, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, orang Saduki. Siapa dia? Itu yang perlu kamu pahami. Karena itu kemudian saya ingin membantu Anda memahami jejak di mana bisa kita temukan Paulus pernah bertemu dengan Yesus mengajarkan tentang konsep jangan bersunat. Kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Yesus sendiri mengatakan, ya, pengikutku adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dia menjalankan syariat, aturan-aturan Tuhan yang ada dalam perintah yang termaktub di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, Paulus tidak. Dia mengatakan, dulu aku hidup di dalam Torah. Lalu kemudian setelah aku hidup di dalamnya, kuasa maut itu datang. Tapi setelah dia datang Yesus Kristus membebaskan dia, maka dia bersuka cita lagi. Tidak lagi hidup di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Galatia 5 nomor 1, 1 Korintus 15 nomor 56, Filipi 3 nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Ya, jadi kita belum menemukan titik terang antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Silakan. Oke, tanggapi Erben. Oke ya.
Oke, 5 menit Saya untuk menanggapi ya, Bang Erben. saya akan presentasi. Dengarkan baik-baik ya. Oke, silakan disimak. Oke. Oke, kita lihat bukti-bukti kerasulan Paulus meneruskan dan meneladangkan ajaran Yesus. Jelas tentang Allah itu Esa. Sama. Yang berikut Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Paulus juga ya, data-datanya ada. Kemudian ajaran Yesus tentang perkawinan dengan ajaran Paulus tentang perkawinan sama, mengalami kesetiaan, kesucian, data-datanya ada. Ajaran Paulus tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan ajaran Yesus sama, data-datanya ada, saya tidak usah. Ajaran Yesus tentang keselamatan di dalam diri Yesus dengan ajaran Paulus keselamatan di dalam Yesus jelas. Adanya tentang keselamatan yang pasti jelas. Ajaran Yesus tentang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil dengan Paulus sama. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga dengan ajaran Paulus kerajaan surga benar, tidak ada seksual dengan bidadari. Jelas ya. Ajaran Yesus bahwa seorang utusan Yesus dalam memberitakan Injil diperlengkapi untuk mengadakan puasa dengan Paulus sejalan. Ajaran Yesus itu berpusat pada topik kerajaan Allah. Paulus juga demikian. Ya, kita lihat. Ajaran Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan kuasa kepada Yesus sebagai hakim yang adil dari zaman. Jangan kenapa misalkan Paulus. Itu ya. Sekarang saya tunjukkan lagi secara cepat karena ini waktunya terbatas. Saya tunjukkan lagi sama kalian ini ya. Kita lihat apa? Kalau bicara sunat, di dalam Quran tidak ada kata sunat. Mila Ibrahim itu tidak jelas apa itu mila Ibrahim. Saya juga bisa katakan mila Ibrahim kurban. Tapi kurban yang bagaimana? Sunat dalam kitab ajaran Paulus, Paulus itu tidak menentang sunat. Tetapi bagi Paulus, sunat itu memang tidak menyelamatkan. Sunat itu adalah tanda perjanjian bagi orang Israel. Maka sunat itu tidak perlu kepada orang-orang di luar Israel. Yesus disunat. Betul. Yohanes Pembaptis disunat. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus terhadap sunat hanya ini dikatakan oleh Yesus. Sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari moyang kita. Cawan dan pinggang kamu bersihkan. Jadi intinya di dalam Yesus itu bukan hukum sunat yang menyelamatkan. Karena hukum sunat itu tidak berbicara keselamatan. Itu berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Allah, bahwa Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi bagi orang Muslim apa arti sunat? Yang penting potong ujung burung. Itu doang, gak ada arti yang lain. Coba boleh ada makna sunat itu di dalam kitab Kelin? Gak ada. Rasul Paulus terhadap sunat, Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang yang bukan karena disunat atau tidak. Orang yang tidak bersunat tetapi melakukan poros sama dengan orang yang disunat. Jadi bagi orang Yahudi sunat itu wajib, tapi bagi orang di luar Yahudi sunat itu tidak diwajibkan. Tapi boleh iya, boleh tidak. Itu yang jelas. Ini semua data-datanya saya tidak bacakan karena waktunya. Ini Paulus terhadap sunat, perhatikan ini ya. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Gak ada gunanya burung itu disunat kalau hatinya busuk, gak ada. Tetapi kalau orang seperti saya yang bukan Yahudi, ketika saya percaya kepada Yesus, saya selamat. Gak perlu disunat. Tapi kalau saya mau disunat, boleh. Karena sunat itu tanda perjanjian untuk Israel saja itu. Tapi kalian karena nggak punya hukum sunat itu, kalian nggak ngerti apa-apa. Coba kalian baca itu hukum sunat itu di zaman Abraham. Itu bagi Abraham dan keturunannya serta orang yang sudah dibeli mereka tinggal di rumahnya. Saya bukan budak Abraham. Kalian juga bukan budak Abraham. Tapi kenapa kalian disunat? Urusan kalian lah itu. Orang Yahudi bersunat tetapi percaya, tidak percaya kepada Yesus, tidak selamat. Ini dia. Lihat ini ya. Jadi intinya di sini Galatia 3:13 itu, tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dari salib Kristus. Intinya orang Yahudi disunat, yes. Tapi orang Yahudi tidak disunat juga, yes. Tapi intinya adalah percaya Yesus. Mau disunat burung itu sampai habis dengan telurnya, tapi kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebagai kuriosnya, Tuhan kurios, maka nggak ada guna. Itu harus kalian lihat ini semua. Intinya di sini keselamatan tidak datang melakukan kumparat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Ya, jadi itu bro. Kalau mau bicara sunat, dilengkapi dulu kitabnya supaya bisa iurangi saya dalam diskusi kalau bicara sunat. Apa itu nilai Ibrahim? Gak ada. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia ini Paulus. Bahwa Paulus menerima dari Yesus. Aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini ada datanya nih. Kisah 9. Semua ada. Perhatikan Paulus dikatakan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Paulus lihat ini. Aku terima dari Tuhan Yesus. Oke, ini semua ada perhatiannya ada ya. Bahwa Paulus itu diangkat Tuhan. Silakan Bang Suma ditanggapi Bang Suma. Saya kalau bicara data lengkap. Makanya saya katakan Anda itu tidak menjelaskan, yang ada mengaburkan. Ketika Anda berbicara mengenai sunat dalam Islam, Allah menerangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnas imama. Jadi ini kepada seluruh umat manusia. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hanya orang-orang yang zalim yang tidak berlaku janji Allah kepada mereka. Artinya, orang-orang zalim ini ketika diperintahkan bersunat, ya mereka menganggap sunat itu bukan apa-apa. Itu orang zalim, dan orang zalim itu kekal di neraka. Ayat ini sudah sangat jelas menerangkan. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat.
Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah kepada Abraham tidak berlaku bagi orang-orang zalim memang. Mana orang zalim itu? Orang zalim yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian nomor 17 pasal 14. Orang-orang yang tidak menyunatkan dirinya harus dihukum, harus dibasmi karena tidak menepati janjiku. Ini adalah perjanjian kekalku. Itu data. Kalau data, saya nggak perlu tunjukkan yang kayak data-data kayak begitu tadi. Tapi cukup teman-teman pahami. Ya, data ini sangat jelas. Kemudian, ketika Al-Quran menerangkan perintahnya ikut kepada milah Abraham, berarti harus ikut kepada Nabi Abraham. Dalam konsep kalam, dalam konsep perintah kepada Abraham tentang apa yang dititahkan Allah kepada dia dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, kemudian kita sanggah apa yang diterangkan oleh pengikut Paulus barusan. Di dalam kitabnya Yesus, Torah, Kejadian, Imamat, dan seterusnya, di situ diterangkan begitu bagaimana detailnya tentang sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib disunat. Keturunan secara turun-temurun, Kejadian 17 nomor 10. Lalu kemudian keturunannya Abraham, Lukas 2 nomor 22, disunat Yesus. Imamat 12 nomor 3, pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khitan anak laki-laki. Itu yang terjadi terhadap konsep pemahaman Ibrahim, keturunan Abraham dari silsilah Yakub, Ishak. Coba kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan nih orang yang kemudian melakukan pengajaran yang tidak berkesuaian dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, tidak setitik pun dihilangkan meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paulus tahu ini dari mana? Setidaknya saudara Erben bisa menunjukkan perkataan Yesus kepada Paulus. Tapi mana perkataan itu? Harusnya Paulus mengatakan, kalau Yesus berkata kepada Paulus, Paulus kemudian menyampaikan, Yesus berkata, jikalau kamu menyunatkan, tapi ini tidak. Paulus sendiri yang berkata, kedudukan Paulus tinggi mana dengan Yesus? Tapi kalau kemudian saudara Erben mengatakan, itu kan untuk kami, yang non-Yahudi, ya sudah, berarti Anda harus menelan. Anda bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus kudu wajib hukumnya mengikuti apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Bukan kepada bangsa Arab, tapi bangsa Bani Israel itu sendiri. Nah, Paulus ini siapa? Bani Israel. Katanya sih. Demikian. Oke, tanggapi. Lah, Erben, silakan. Berarti Juma ini nggak menyimak apa yang kusampaikan tadi. Sebelum saya membahas sunat itu, saya mau katakan ayat yang kamu kutip tadi dari sini, ini berbicara ketika Yesus datang nanti di akhir zaman ini, bro. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Memang nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjadi raja segala raja, dia menjadi hakim yang adil. Yang namanya hakim itu tentu menghukum orang yang berdosa, memasukkan ke neraka. Dan itu yang terjadi di situ, namanya hakim. Kalau hakim itu memasukkan orang berdosa ke surga, itu namanya bukan hakim, bro. Itu ece-ece itu. Jadi bertobatlah kalian yang menolak Yesus, itu maksudnya di sini. Kalau nggak bertobat, maka akan dicampakkan. Bukan di masa zaman Yesus ini dilakukan, tapi ini berbicara tentang akhir zaman. Masalahnya di sini, bro itu kan kurang suka membaca utuh. Sekarang saya tunjukkan sama kamu, bro, tentang sunat dalam konteks Abraham ini darahnya. Jadi kalau kamu percaya dengan kitab yang kamu sebutkan tadi itu, kamu baca baik-baik, baca pakai mata, bukan pakai mata kaki. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab peristiwa Abraham, yaitu sebagai tanda perjanjian kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bangsa-bangsa. Itu jelas. Inilah perjanjianku, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, betul. Perhatikan, Yesus orang Israel disunat, Paulus orang Israel disunat, semua orang Yahudi disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Masalahnya cuma kamu keturunan Abraham enggak? Kalau ada, mana silsilahmu? Baginda Muhammad aja masalah keturunan Abraham belum ada kesepakatan di Muslim, bro. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu kalau sudah dibeli. Kami belum dibeli Abraham, bukan orang Yahudi. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsamu. Jadi ini perintahnya.
Kalau saya kan bukan tinggal di bangsa Israel sana. Kalau saya di Israel, saya disunat. Karena saya harus mengikuti peraturan mereka. Saya nggak di Israel. Aku di Indonesia, aku di tanah Batakku, aku orang Batakku. Dia telah mengingkarinya. Jadi bro, kalau kamu baca teliti. Kamu kan Gerindra. Anak TK kamu bro. Kamu bilang tadi apa yang kujelaskan ini mengabulkan buatmu. Kenapa? Karena kamu mau kesesatan ajaran iblis yang kau ajarkan itu didengarkan orang. Saya ketika aku datang, semua ajaran iblis yang kamu sebarkan tentang kekristenan itu saya kabulkan, bila penting saya lenyapkan. Itulah tujuan saya berbicara di sini bro. Di situ ya, baru dikatakan orang-orang Yahudi tidak bersunat dilenyapkan. Betul. Makanya orang Yahudi dimanapun sampai hari ini disunat. Tapi kalau bukan orang Yahudi nggak perlu disunat bro. Itu dia, makanya harus jelas. Jadi bro Juma, saya katakan gini, kamu kan suka mengajarkan Alkitab secara salah. Kenapa? Karena kamu nggak pernah membaca, kamu nggak ngerti namanya hermeneutik, berbicara konteks dekat, konteks jauhnya. Yang penting kamu comot, kamu nggak tahu latar belakangnya. Aku heran lihat kamu. Makanya supaya kau layak jadi gurunda, kau harus jadi muridku dulu bro. Kalau kamu sudah jadi muridku, maka kamu layak jadi gurunda. Karena banyak murid-murid aku yang sudah lulus. Akhirnya mereka panggil aku gurunda, tapi aku bilang jangan panggil aku gurunda, cukup Juma, gurunda TK, aku bilang. Jadi bro, saya katakan begini ya. Jadi kalau berbicara sunat tadi di dalam Quran itu ikut mila Ibrahim. Ibrahim itu kok dengar itu katanya disunat pakai kampak. Ya kalian disunat pakai kampak lah kalau gitu. Nggak begitu cara belajarnya juga. Mila Ibrahim itu apa saja? Apakah hanya sunat? Sunat itu seperti apa? Kalian paham nggak? Kalau kalian mengerti sunat itu seperti yang ayat dibaca tadi, ayat yang mana menjadi acuan kalian disunat sehingga kalian disunat berapa hari gitu ya? Kecuali kalau Ibrahim yang ada di Quran bukan Abraham yang ada di Alkitab. Kalau begitu sunatnya bagaimana urusan kalian lah itu. Jadi saya mau katakan tidak ada kata sunat di dalam Quran. Bahwa Ibrahim itu agama, iman, terserahlah ada di situ. Abraham itu Allahnya Allah yang Esa, bukan Allah Yesus itu. Allah mereka itu dipanggil sebagai Bapak. Ya, jadi kawan-kawan saya mau katakan sama kalian supaya kalian itu jadi orang yang luar biasa. Ya, jadi nanti kau cari dulu apa itu sunat, apa artinya, latar belakangnya, tujuannya kemana-mana. Itu kau jelaskan dulu. Jangan hanya bilang Ibrahim apa, kenapa di surat ada sekian. Ya, oke. Jadi ajaran Paulus poligami nggak ada, ajaran Yesus juga nggak ada, tapi ajaran daging nggak, yes, tapi beda. Waktu habis. Baik, saya tanggapi yang terakhir, ya. Kalau kemudian saudara Erben tadi mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, justru kalau percaya kepada Yesus wajib hukumnya sunat. Tapi dia katakan saya bukan Bani Israel, berarti Anda bukan pengikut Yesus, karena Yesus memang mengajar hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kemudian berbicara mengenai sunat. Anda mengatakan tidak wajib bagi kalian karena kalian Batak. Artinya Yesus memang bukan untuk kalian. Kan Yesus mengatakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid-muridku mengikuti aku, mendengarkan aku. Berarti mau Anda ikuti nggak bisa. Karena Anda bukan masuk dalam golongan siswanya, muridnya. Anda di luar kelas. Ya, Anda di luar kelas. Makanya nanti ada yang diusir. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, nama Yesus diusir karena bukan bagian daripada muridnya. Orang luar yang ngaku-ngaku kemudian. Lalu Anda bercerita tentang apa tadi? Tentang poligami. Bukan, Anda bercerita tentang Lukas ya. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari kiamat. Aduh, Erben. Anda mengaku gurunda. Banyak murid Anda tapi tidak ada yang panggil Anda gurunda, sakit hati Anda. Di dalam Lukas 19 nomor 27 itu tidak berbicara mengenai hari kebangkitan. Ini berbicara mengenai seteru Yesus yang ditolak pada masa itu. Ya. Lalu kemudian di dalam pengajaran Lukas nomor 14 nomor 26, ini Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau jadi pengikutku, kamu kudu wajib membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan yang tadi itu bukan seperti yang Anda gambarkan, ini datanya sudah ada. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Kalau orang tidak membenci ibunya, nggak boleh menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus dengan terang mengatakan, di dalam data yang saya sajikan kepada Anda di awal, bahwa Lukas 12:41 itu bukan mengenai akhir zaman ataupun hari kebangkitan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Di bumi bro. Ya, bukan di hari kebangkitan. Dia melemparkan api ke bumi supaya apa? Supaya api itu telah menyala. Lukas 19 nomor 27, seteruhnya itu harus dibunuh di depan matanya. Terkait dengan poligami, ketika Anda itu menggunakan akal sehat, kitab yang lebih tua daripada kitab yang Anda pegang sekarang, itu mengajarkan Yesus menjanjikan 100 istri.
buat pengikutnya, bukan buat Anda loh ya, pengikutnya. Itu Anda harus pahami, Saudara Erben. Nah, sepanjang Anda menjelaskan, Anda sedikit pun tidak memberikan titik terang antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Yang Anda akui percaya kepada Yesus adalah ketika Anda melaksanakan perintah Paulus, baru Anda dikategorikan sebagai percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus ya, percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu poinnya. Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus bagi Anda adalah nabi. Yesus bagi Anda adalah rasul. Tidak ada embel-embel firman menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Tetapi firman katanya adalah Hasem itu sendiri. Firman adalah hal yang kekal di dalam dirinya sendiri. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah di situ? Hasem. Yang kalian sebut Yahweh. Lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu. Apa maksudnya? Iya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Anda mengatakan, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yahweh jadi manusia? Lah memang nggak ada. Karena itu tinggalkan ajaran itu. Karena nggak ada ajaran itu. Yesus hanya nabi. Yesus hanya rasul. Dan ending kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya. Bukan ajaran Paulus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa aku melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan Yesus, ya, dia bisa membuat roti menjadi gunung, gunung menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Kesaksian dari pekerjaan itu hanya sebagai utusan Tuhan. Silakan. Oke, tanggapi ya. Jadi percaya Yesus wajib sunat, tidak ada juga ajaran Yesus. Bahkan kata sunat setahu saya yang diajarkan Yesus itu tidak seperti yang kamu bilang. Makanya saya bilang, kamu baca apa bro? Ya, tapi yang diajarkan Yesus itu orang yang percaya padanya itu wajib dibaptis. Saya dibaptis bro, bukan disunat. Kalau orang Yahudi nggak usah diomongin, mereka udah disunat bro cuma. Makanya bro kalau baca itu jangan baca kayak komik, kayak apa? Baca kayak kitab bobo, jangan. Baru kau bilang Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi banyak orang Muslim klaim Yesus sama dengan Isa. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dia hakim yang adil di zaman. Katanya satu hakim yang adil di zaman. Bagaimana ini? Tapi mana ini? Aduh, jangan itulah. Waktu-waktu dong, di situ ya. Jadi kamu kadang demi menyerang atau demi ingin mengalahkan aku, tapi saya pastikan gak akan pernah aku kalah kalau kau kayak gitu masih. Ya, ilmumu harus ya, profesor. Dengar dulu. Yesus, jangan potong. Di mana ajaran Yesus mengatakan kalau percaya pada dari sunat? Tidak ada ya. Jadi kalau cuma mengatakan ada, itu kolok-kolok. Oke. Baru saya mau tegaskan samamu, firman itu adalah Allah, adalah di situ ini apa N dari kata ini itu artinya bahwa gini, pikiranku ada dalam diriku, maka pikiranku adalah aku. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah Allah, karena di dalam dirinya itu artinya. Saya udah ulang jelaskan samamu, apa perlu nanti apa dikasih catatan terus. Sebentar, belum selesai. Masa udah selesai? Makanya aku dan Bapak adalah satu ini saya presentasikan samamu bro, supaya kamu mengerti. Belum ada 5 menit jangan gitu. Perhatikan ini ya. Kata satu di situ tuh. Timernya dulu. Yaudah. Oke udah, bikin aja. Enggak usah lagi 5 menit, potong 2 menit. Itu kata satu itu di situ bro, adjektif, neutral, singular, nominatif, nodigri. Kata sifat netral, tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setaraf. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Oleh sebab itu maka arti kata kami adalah satu di situ. Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Dapat juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Jadi ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Bapak Yesus sendiri, nggak ada itu. Itu ajaran beda. Jadi kalau kamu mengatakan ajaran Kristen seperti yang kau katakan, artinya kamu itu selevel dengan ajaran tidak di Kristenan. Ini saya tunjukkan aja artinya supaya saya nggak usah baca-baca semuanya. Oke, jadi berjumpa Yesus dan Bapa itu kata satu di situ tuh saya tunjukkan ya. Sebentar. Kata satu itu ini, kau lihat ini. Ini adjektif neutral singular. Contoh saya kasih gambaran supaya kamu gampang mengerti. Aku dan kau juga satu. Satu apa Juma? Satu bangsa. Satu apa? Satu debat, satu room. Jadi satu itu jangan kau pikir satu biji. Makanya harus belajar kita ini menjadi orang yang cerdas. Harus layak jadi guru enggak, bukan anak TK. Itu yang saya katakan. Jadi firman di dalam diri Allah. Ya di dalam diri Allah firman itu ya Allah lah firman. Apa seperti kamu pikiranmu bukan kamu? Apa pikiranmu di luar dirimu? Kan enggak. Sesuatu yang ada di dalam dirimu ya bagian dari dirimu. Pikiranmu, jiwamu, rohmu dalam dirimu. Ya dirimu lah itu. Apa pikiranmu di luar dirimu? Sehingga kamu punya pikiran. Jangan-jangan aku berbicara dengan orang yang pikirannya tidak ada.
Kan lucu. Jadi Bojuma, saya mau katakan samamu, kamu harus banyak belajar dari saya. Semua apa yang kau katakan tentang kekristenan, saya katakan itu ajaran setan, ajaran iblis. Kalau apa yang saya jelaskan ini menaburkan, berarti saya berhasil membongkar bangkitkan segala kesesatan yang kau tebarkan tentang kekristenan. Kalau kamu memang jantan, kamu jantan, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, kusikat habis kau. Ingat itu ya. Kalau kamu jantan, kutantang kau, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya. Lebay kau. Sikat habis kau, bertau kau. Ajaran Yesus. Oke, kau temui di pantangan saya ini. Kau temui di pantangan saya ini. Kapan kamu siap? Ada moderator yang netral. Sikat kuratakan. Dari awal kamu lari ke sunat, lari ke Matius, lari ke Lukas. Pertanyaan saya di awal kamu nggak sentuh sampai jam sekarang. Apa yang nggak disentuh? Mana ajaran Yesus yang membuktikan dia berkesaksian ajarannya dengan Paulus, dengan dia bertemu mana? Oke. Ada. Ini, tapi kamu nggak lihat selainnya tadi. Kamu gimana sih? Nangis. Kamu anak. Lukas itu adalah dokter. Hanya itu tadi. Tidak sampai kepada Yesus, kawan. Udah ditunjukkan tadi, makanya kau punya mata. Ini lihat. Oke. Paulus mengaku dia dipilih dan sejak dengan ibunya. Mereka cuma selisih 2 tahun. Gimana Yesus jalan bersama dengan Paulus? Yang memilih Yesus apa? Ayo. Yang memilih. Ini yang menentang saya. Di mana Yesus dan Paulus jalan bersama, di mana? Oke, saya jawab. Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Paulus di mana saat itu? Oke. Di mana saat itu? Paulus. Dengarkan ya. Paulus sebagai orang. Pada saat Yesus mengajarkan Injil, Paulus anak PK ini gimana sih anak PK ini? Saya mau dijawab, Pak. Jawab. Dengarkan ya. Teman-teman, dengarkan apa jawabannya. Silakan. Paulus orang Yahudi. Sejak zaman Abraham, orang Yahudi sudah dipilih jadi berkat. Makanya kalau kau baca ayat itu ada namanya dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan, ada itu. Di mana Paulus ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah? Lari Paulus. Tisu di mana? Tisu. Dengarin. Tisu di mana? Belum selesai, gimana sih? Kamu jangan anak TK dong. Kamu lari ke Abraham. Kalau kita berjalan bersama. Sekarang Yesus sudah ada yang muncul mengaku utusan Yesus. Ketika Yesus keliling di Galilea, Paulus di mana, coy? Oke, lihat, iya. Oke ya. Yang memilih Paulus sejak dalam kandungan adalah Bapa di sorga. Yang memilih Paulus menjadi rasul adalah Yesus. Kenapa? Karena rasul itu harus menjadi pilihan Yesus. Tetapi menjadi seorang pelayan. Ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Bapa di Galilea, di mana Paulus? Tidak, kan tadi kamu berarti nggak dengar jawaban saya. Pada saat Yesus mengajar, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena Paulus itu rahim ibunya. Yang memilih itu Bapa di surga, bukan Yesus. Jadi Bapa dan Yesus beda? Beda, siapa yang bilang Yesus Bapa itu? Makanya aku bilang ajaran yang kau sampaikan itu beda semua. Iya. Kau kemana aja? Dengarkan semua orang Muslim. Yesus dan Bapa ini beda. Yesus bukan Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Dari kemana aja kau selama ini Juma? Apa kamu tidak punya kemampuan nalar? Dari kamu, Erben. Di mana aku pernah? Ampun. Itu sendiri, Erben. Oke, Erben. Aduh, ini bisa tunjukkan pada kanan. Diam. Aduh, Juma. Oke. Anda tidak bisa menunjukkan ya. Anda sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena pada saat Yesus ada di Galilea mengajarkan tentang kerajaan Allah di Yerusalem, ternyata Paulus tidak sama sekali bersentuhan dengan Yesus. Sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Jadi yang berhak kemudian menulis surat, orang-orang yang berkesesuaian ajarannya, hidup bersama dengan Yesus, yang mengajar bersama dengan Yesus, dikejar-kejar oleh Romawi bersama dengan Yesus, itulah yang berhak. Seperti Filipus, Maria, Thomas, Andreas, dan seterusnya. Iki Paulus iki sopo? Kok tiba-tiba muncul, ngaku dipilih sebagai rasul, dan kemudian menghujat ajaran Yesus, yang Yesus katakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5. Matius 19 nomor 17, keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah hidup di dalam melaksanakan ketetapan Tuhan. Berarti kembali ke hukum Taurat. Sementara hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sewot maut. Orang jatuh ke dalam dosa karena kutuk Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus, di dalam Ulangan 11 nomor 1,
Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada apa? Pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di mana ketetapan, perintah, dan aturannya? Di dalam Taurat. Bagaimana dengan Taurat menurut ajaran Paulus? Taurat itu sangat maut. Yesus mati di atas salib, menyelamatkan Kristen dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Nyambungnya di mana ini ajaran? Katanya lahir di dalam rahim terpilih dari sang Bapa. Ketetapan yang harus ditaati menurut Yesus menjadi sumber keselamatan Bani Israel. Lawang ini kok malah ketetapan Tuhan yang datang ke Bani Israel dihapuskan dengan diganti mati Yesus di tiang salib untuk kemudian menebus dosa-dosa mereka dari hukum Taurat. Ini yang rancu, Saudara Erben. Kalau Anda mengatakan saya bidat, saya menjelaskan kepada Anda dan didengarkan teman-teman Kristen Anda yang lain yang mengajarkan siang dan malam Yesus itu adalah sang Bapa yang nusul menjadi manusia. Bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan Bapa ikut dikandung dengan Maria, dilahirkan Maria. Ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Ada dari golongan kalian yang mengatakan itu, Saudara Erben. Jadi kalau Anda sekarang ini tampil mengatakan dia, terangkan kepada saudara Kristen yang lain. Tapi saya melihat Anda masih mengakui firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah satu hal yang ada di dalam diri Allah yang kekal. Berarti bagian dari yang kekal itu menjadi tidak kekal, yaitu menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Sementara Yesus mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan. Ketika Anda berbicara pekerjaan Yesus menjadi saksi tentang dirinya, maka murni itu iman saya, Saudara Erben. Apapun kehebatan Yesus, hanya sebatas utusan Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kami menyebutnya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan pasti dia akan mengaminkan, mengiyakan bahwa yang saya maksud adalah pencipta langit dan bumi. Karena kami tidak menyerupakannya, menyetarakannya dengan makhluk. Berbeda dengan konsep iman yang mengatakan Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah, ya, tanya aja kepada teman-teman Kristen yang lain. Jangan Anda membohongi diri. Bahwa sebagian besar Kristen menganggap Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa. Itulah yang ada di dalam konsep agama Anda. Kalau Anda sendiri yang mengakui itu, ya silakan. Itu satu perkembangan yang baik. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa yang menjelma menjadi manusia, berarti Anda selangkah menuju hidayah. Yang ingin saya lihat dari pengajaran Anda tadi, petantang, petenteng, membahas ini dan itu, Anda tidak bisa menunjukkan pola pengajaran Yesus berdampingan dengan Paulus. Dipilih menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Dahsyatnya menurut Anda dipilih oleh Bapak. Seharusnya kalau Bapak yang memilih Paulus, maka dia akan mendapatkan mandat untuk menjadi minimal panglima perangnya Yesus. Minimal menjadi tukang tulisnya Yesus. Faktanya malah bertentangan. Silakan. Sudah habis. Oke, jadi sebentar. Fine aja. Jadi Juma ini nggak bisa membaca dengan bagus. Coba lihat ini ya, Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Perhatikan ayatnya ya. Tetapi ia, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan ya. Ini saya kasih contoh sama memilih ia, Allah ini. Kasih karunia-Nya siapa? Yesus. Menyatakan anaknya Yesus. Makanya, jadi yang memilih sejak kandungan itu Allah Bapa di surga. Terus Paulus ini dipilih menjadi rasul oleh siapa? Oleh Yesus. Karena rasul itu adalah murid Yesus kepada orang Yesus. Jadi kalau kamu lihat ini Paulus ini, lihat ya, dipilih, dipanggil, ditetapkan. Ini jadi Juma, kalau kamu bicara sama Erben, bawa otak, jangan hanya bawa suara yang menggelegar kayak bayam bambu. Dipilih, lihat, dipanggil, ditetapkan, lihat ini. Ini kamu lihat ini, makanya belajar itu belajar yang baik. Jangan belajar menjadi bodoh. Lihat ini. Saya kalau menjawab kamu itu, semua data-data saya. Jadi Paulus itu pada masa Yahudi dia penegak agama yang radikal seperti teroris. Tetapi pada masa menjadi rasul Yesus, penegak ajaran kasih secara radikal, tapi bukan dengan kasar. Dia benar-benar tapi kasih. Makanya dia mau mati demi kebenaran, tapi bukan mematikan orang demi kebenaran. Di sini perbedaannya, lihat ini. Oke, jadi bro, kalau kamu mau belajar yang bagus, ini yang saya tunjukkan. Ini Paulus itu lahir 3 sebelum Masehi, sedangkan Yesus lahir 4 atau 6 sebelum Masehi, jaraknya 7 tahun. Saat Yesus pelayanan, Paulus itu belum mencapai usia sebagai seorang ahli Taurat. Karena menurut ahli Taurat itu 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau yang pelajari 30 tahun. Jadi saya punya data bro Juma. Oke ya. Itu saya mau katakan sama kamu apalagi nih ya. Tidak ada ajaran Kristen Bapa dikandung di dalam rahim Maria, itu ajaran bidat. Kalau kamu setuju dengan itu, maka saya katakan kamu setuju dengan ajaran setan, ajaran iblis. Makanya jangan terlalu banyak cium-ciuman dengan bidat Kristen, karena kamu nanti ikut tersesat. Kalau kamu mau pintar jadi mengenal ajaran Kristen, dengarkan penjelasan saya, kamu kritisi dengan data, bukan menyerang. Oke, masih ada beberapa menit, ulangan. Saya mau jelaskan apa tadi lagi nih. Banyak kali data aku mau tunjukkan sama kamu.
Udah ada nih. Oh, Yesus utusan. Ini. Bagus sekali kau tuh. Lihat ya, saya tunjukkan sama kamu. Untuk apa Yesus diutus? Ini nih, saya sudah buat materi semuanya apa. Makanya kalau dialog sama Erben itu data semua ini. Yesus mengaku dirinya utusan. Oke. Para rasul juga mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada orang yang menolak ini. Oke ya. Tetapi pertanyaannya, utusan yang bagaimana kalau Yesus ini? Itu yang harus sampai. Yesus utusan untuk memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa. Yesus utusan untuk memberikan hidup yang kekal, bukan membawa pedang untuk bunuh orang, bukan untuk kawini istri orang, bukan untuk kawin yang lain-lain. Lihat ini, Yesus unggul atas semua para utusan yang lain. Apa keunggulannya? Ajarannya, hidupnya, perbuatannya, kelahirannya, kehidupannya, janjinya, semuanya. Kematiannya unggul atas semuanya. Ini semua ada tanda-tanda. Untuk apa? Ini untuk menyelamatkan, untuk melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah, supaya jangan ada orang binasa, supaya tidak terhilang, supaya orang memiliki hidup kekal. Itulah tujuan kedatangan Yesus sebagai utusan. Untuk apa ini? Menyampaikan kehendak Bapa, supaya mereka ditebus, diselamatkan, supaya memiliki hidup yang kekal manusia ini, supaya manusia mengalami pendamaian, supaya manusia mengalami keselamatan. Ini semua ada tanda-tandanya. Cuma kan utusan tok titik gitu, ya nggak nyambung. Nah, jadi kami menghormati Yesus, kami mendengar Yesus, kami mengasihi, kami menuruti. Yesus nggak pernah mengajarkan, hei orang-orang non-Yahudi, kalian disunat. Nggak ada. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi dan orang-orang yang dibeli. Oke ya, keselamatan hanya dalam Yesus. Itulah tujuannya dia diutus itu. Ini sudah tanda-tandanya semua. Saya nggak asal bicara. Kawannya kutip satu ayat, saya kutip ratusan ayat. Ini dia tuh, bro. Ben, itu ada statement Bang Zuma tadi mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri belum ditanggapi lah. Nggak ada di situ menjanjikan 100 istri. Itu 100 di situ itu kata sifat. Artinya nilai pengabdian seseorang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi. Karena dikatakan 100 di situ itu bukan kata benda 100, bukan jumlah, tetapi itu berbicara sifat. Sifat atau nilai dari sebuah pengabdian itu nilainya sangat tinggi, itu yang mau ditegaskan. Waktu habis. Oke ya. Oke, Bang Zuma gimana? Oke, baik. Ya, terkait dengan 100 istri nanti kita buktikan, tentukan waktu, temanya akan kita bahas itu untuk yang kesekian kalinya. Jadi begini, ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu dipilih dari sejak rahim, dipilih oleh Bapa, justru itu yang saya tanya kepada Anda di dalam Galatia 1 yang Anda tunjukkan tadi, ya. Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Justru ini yang saya pertanyakan. Dari mana kemudian Paulus tahu kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya? Siapa yang menyampaikan itu kepada dia? Dan ini kapan dia nyatakan? Pada saat dia sudah memulai pengajarannya terhadap orang-orang non-Yahudi. Ini dituliskan di dalam surah Galatia. Dari mana Paulus tahu? Sementara Yesus sendiri, kalau dia mengaku di sini Paulus, dia dipilih untuk menyatakan anaknya di dalam Paulus, supaya Paulus memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Harusnya Paulus ini menyertai Yesus untuk kemudian Paulus nyatakan Yesus kepada orang Yahudi, dan Yesus memilih Paulus. Layaknya Yesus memilih Petrus untuk melanjutkan penggembalaan terhadap jemaatnya Yesus yang dipilih Petrus, bukan Paulus. Itu loh yang saya pertanyakan. Kalau memang Paulus itu telah dipilih sejak dalam kandungan oleh Bapa, mengapa tidak ada nubuatan dari Tuhan ataupun Yesus tentang pengutusan Paulus? Kenapa nggak diceritakan? Paulus ini kenapa nggak diceritakan? Tapi Paulus menceritakan dirinya sendiri. Aku dipilih. Mana pernyataan Yesus? Mana pernyataan Bapa? Tidak ada. Kalau Paulus ini telah dipilih sejak kandungan, ya, sebagai utusan untuk Yesus, mengapa selama hidupnya Paulus tidak pernah berhubungan dengan Yesus? Ini yang harus kalian jawab. Kenapa nggak pernah bertemu Yesus? Katanya dipilih oleh Bapa. Kenapa justru menjadi pembantai? Kalau Anda mengatakan dia adalah Paulus ini dipilih menjadi penganiaya, lalu Anda mengatakan dia adalah teroris, berarti Paulus ini dipilih oleh Bapa untuk menjadi teroris. Itu kan yang Anda mau? Paulus mengawali ajarannya dengan cara menganiaya, meneror murid-muridnya. Berarti dia teror. Berarti pernyataan dalam Galatia 1:15-16, Paulus dipilih menjadi teroris dulu, baru kemudian mengabarkan pengajaran tentang Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Ada kata Allah, ada kata Bapa? Tidak ada. Kalau pernyataan Bapa itu ada di Perjanjian Lama. Ada nggak di Perjanjian Lama perkataan Bapa tentang Paulus? Tidak ada. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Taurat. Begitu, ya. Dan jika Anda mengatakan Paulus itu dipilih
Kenapa kemudian Paulus tidak terlahir sebagai pengikut? Kenapa tidak terlahir sebagai murid Yesus? Ayo, kenapa? Kalau itu benar pernyataan Paulus, kenapa? Ini yang perlu Anda jawab. Makanya saya dari awal, ketika Anda minta ditanya, saya tanya ini, mana pengajaran titik temunya antara Paulus dan Yesus? Anda lari ke poligami, Anda mengajarkan tentang kasih. Yesus itu di dalam Matius 5 mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan, tidak setitik pun. Malah dia terangkan, barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan ke orang lain, ayo, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Lalu barang siapa yang mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan, menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Artinya bahwa ketika Paulus datang menghilangkan semua ketetapan yang ada di dalam perjanjian lama, berarti orang-orang yang mengikuti dan melakukan itu kelak akan menempati tempat terendah. Makanya Yesus ada mengusir segolongan orang yang mereka dikatakan sebagai penjahat karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa mengimani Paulus ini sebagai rasul? Mana dalilnya Bapak menunjuk Paulus jadi rasul? Silakan. Oke, tanggapilah. Orang Yahudi sejak zaman Abraham itu adalah umat pilihan. Maka tentu karena Abraham lebih tua daripada Paulus, maka Paulus itu sudah bagian dari pilihan perjanjian Allah dengan Abraham itu. Tapi karena kamu nggak paham-paham dari tadi, ya sudah, saya maklum. Saya sudah sebutkan tadi tentang Paulus dipilih, dipanggil, baru ditetapkan. Sudah saya tunjukkan datanya. Barangkali Bro Juma beli kacamata supaya nanti bisa membaca dengan jelas di situ ya. Saya mau katakan, Paulus ini dalam segala ajaran etika dan moral, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran etika dan moral yang disampaikan oleh Yesus. Tentang pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Yesus dengan pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Paulus, sama sekali tidak ada bertentangan. Tetapi kalau dengan Nabi yang datang di abad ke-6, sangat bertentangan sekali. Sangat bertentangan sekali, itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Jadi bagi saya, Paulus sangat layak menjadi seorang rasul karena etika dan moralnya, karena ajarannya, karena semua kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Kalau berbicara sunat, kamu tidak mengerti sunat. Kamu terlalu pede berbicara sunat, tapi kamu tak mengerti maksud sunat. Untuk apa kamu disunat? Apa nilai sunat? Apa makna sunat? Apa makna rohaninya juga kamu tidak mengerti. Saya sudah jelaskan dari tadi sama kamu. Di situ. Ada lagi kira-kira tadi, bro, yang mau ditanggapi tadi? Aku kelupaan. Oh, jadi gini bro ya. Pertanyaannya gini. Ada juga sekelompok muslim teman saya mengatakan bahwa Muhammad itu katanya sudah diciptakan sebelumnya. Tetapi pertanyaan saya bro, di mana Nabi Muhammad ini diberitakan di kitab mana sudah ada sebelum baginda Muhammad hadir lahir? Walaupun kelahirannya ada seperti video mengatakan lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal, dan itu masih pertentangan. Oke lah, yang manapun benarnya urusan kalian. Mana datanya baginda Muhammad nurnya itu, nurnya dia itu sebelum Paulus, sebelum dia hadir ke dunia, di mana dia? Oke, itu harus kamu pikirkan. Jangan kamu sibuk mentanya Paulus sudah dijelaskan dari tadi. Makanya kalau diskusi sama saya, sebentar dulu tentang Paulus ya. Mana udah keok aku? Saya bilang sama kau ya, kalau moralitas, dengar dulu, aku nggak potong. Kalau moralitas Nabi Muhammad lebih tinggi daripada moralitas Paulus, saya tolak Paulus. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan manusia menyembah manusia, kawan. Okay? Sebentar ya. Mengajarkan Tuhan mati di bumi. Sebentar. Dengarkan ya, saya jawab samamu. Paulus juga nggak pernah mengajar manusia untuk menyembah manusia. Paulus mengajar kepada Allah yang Esa. Yesus disembah sebagai raja segala raja. Aku udah pernah jelaskan di telinga kau. Dalam konteks budaya Yahudi, raja juga disembah. Data-datanya udah kuberikan sama kau. Tahu, tapi tidak disembah kayaknya Yesus di Kristen. Kasihan. Makanya, udah, tolong dong, diam dong. Saya mau bilang sama kamu Bro Juma, kalau moralitasnya Paulus masih di bawah moralitas Muhammad, saya katakan saya tinggalkan Paulus. Saya ikut Muhammad. Tapi saya tidak menemukan perbandingan antara bagindamu dengan Paulus. Karena Paulus setelah bertobat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Berbeda dengan baginda. Sangat berbeda. Itu harus kamu ingat. Oke, terima kasih. Oke, bagus, kamu jujur. Terima kasih. Kejujuran itu yang paling penting. Ya, Musa itu nggak pernah kawini janda-janda, nggak pernah kawini tawanan perang, nggak pernah kawini anak-anak, bro ya. Coba hadis-hadis tentang Musa ada nggak? Pengajaran dia selain daripada Torah ada nggak?
Sekarang nggak ada di dalam catatan Kesehariannya Musa ada nggak Nggak diberitakan? usah, udah ya. Aduh, Yus. Musa nggak bisa dibandingkan Keseharian dengan Musa baginda ada Muhammad. nggak? Ini masih waktu Dari saya, jam ke masih jam waktu ada nggak saya, diberitakan? masih waktu saya. Jadi gini aja ya. Kalau Paulus moralitasnya di bawah baginda Muhammad, saya ikut baginda Muhammad. Itu aja kau catat. Moralnya karena dia mengajarkan menyembah kepada selain daripada pencipta dan bumi. Saya sudah jelaskan tadi. Mati Oke, dengan ini terkutuk di atas waktunya tiang habis salib. jadi Itu moralnya Bang yang tidak Zuma baik. lagi. Silakan, Oke, Bang Zuma. coba Bang Zuma. di mana ayat? Sebentar. Ini Tolong tunjukkan ayatnya di mana Paulus menyembah kepada manusia. Bukan dong bertanya. Mana? Coba. Oke, mana bertanya dong. Silakan Bang Zuma, Bang Zuma. Katanya dong, katanya kau menjelaskan Alkitab, bibirmu bibir licin dah. Gantian. Bentar, kasih data dulu. Oke. Mana Paulus mengajarkan manusia menyembah manusia? Coba. Kamu sebutkan ayatnya, saya tunjukkan mana. Baik. Coba dibuka Roma. Kau sebutkan, saya tunjukkan. Oke, Ya. Roma. Ya. Salah satunya Roma 10 nomor 9. Coba. Oke, Roma 10. Baca semua ya. Oke, Baca baca. semua ya, silakan. Ya. Saudara-saudara, Jika begini. kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, di mana di sini disuruh menyembah manusia? Lah, faktanya sekarang kalian menyembah Yesus. Ayo. Mengajarkan menyembah manusia. Di sini dia tuh ya. Mana? Nggak ada di sini. Kamu bisa baca kah? Oh, nggak ada ya. Coba. Ada nggak orang di samping coba ambilkan dulu kacamata. Nggak ada di sini menyembah manusia jadi. Balas disebut Allah telah membangkitkan dia. Berarti teman Kristen yang menyembah Yesus itu salah ya? Yesus disembah sebagai raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Iya. Makanya Yesus disembah bukan sebagai Allah Bapa, tapi dia disembah sebagai raja segala raja. Ada berapa? Kata menyembah. Jadi gini. Dengarin. Udah ketahuan kamu menyembah, bukan cuma satu oknum. Ayo. Teman-teman semua. Silakan. Sebentar. Saya luruskan dulu. Sebentar. Kata menyembah dalam konteks orang Batak itu budaya orang Batak, raja itu disembah. Contoh, Tuhan Raja Nani, Roma Hani Mausega. Ini saat saya sekarang. Mata Bang Zuma ini. Jelasan Bang Zuma ya. Oke, saya sekarang ini punya hidung untuk mendengar ya. Ya, kamu diam. Ya, kalau hari ini kau bisa mendefinisikan menyembah, terserah, silakan definisikan, saya enggak perutmu. Tapi faktanya, Kristen menyembah manusia di samping menyembah kepada Bapa. Catat itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu dasarnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kau jangan salahkan teman-teman Kristenmu yang menyembah Yesus, karena ada perintahnya, ada ajarannya. Roma 10 nomor 9 itu sudah jelas itu. Ya, Galatia juga sudah jelas menyatakan itu. Jadi kalau hari ini kamu ingin mendefinisikan menyembah raja juga disembah, nenekmu kiper lah, itu urusanmu. Faktanya Kristen menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Bapa yang jelek dari manusia. Oke? Kemudian Anda mengatakan tidak ada pertentangan Yesus dan Paulus. Kawan, saudara Erben, kamu sudah sering mendengarkan apa yang saya paparkan tentang imanmu. Ya, Yesus itu bertentangan 5.000% dengan Yesus, bahkan berjuta persen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Yang ada di dalam Taurat. Masih kurang. Yesus menerangkan Matius di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 17, hidup itu adalah taat kepada perintah Allah. Itu ajaran Yesus. Ajaran Paulus. Masih ada Taurat? Masih ada perintah? Tidak ada. Perintah ketetapan Tuhan itu dianggap oleh Paulus adalah sengat maut. Pahami itu. Hukum Torah, ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel yang disebut hukum Torah, itu disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 56 adalah sengat maut. Dosa dan kuasa dosa. Sementara Yesus mengajarkan untuk selamat harus taat kepada hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Jadi antara konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, taat kepada hukum Taurat, dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus, menyembah kepada Yesus, mentaati perintah Paulus dengan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, mati di atas tiang salib, membebaskan kalian dari kuk penghambaan, itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 1, catat itu. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kalian dibebaskan. Kalian dimerdekakan. Dari apa? Dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, kitabnya Yesus. Apa
Apakah Anda mengatakan itu berkesudahan? Tidak. Tidak ada yang berkesudahan di situ. Murid Yesus taat kepada hukum Taurat. Kristen melalui Paulus, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Coba aja kita lihat, apakah masih ada prosesi ibadah yang berkesudahan dengan Torah di dalam agamamu? Nggak ada. Oh, nyembahnya pun hari Minggu, nyembahnya pun harus ada Yesus. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Sedangkan kepada iblis saja, Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja. Apalagi kepada muridnya Bani Israel. Lah kalian ini siapa? Kalian ini pengikut Paulus. Wajar kemudian kalau kalian itu tidak melakukan ajaran Yesus, wajar. Itu tidak disalahkan di situ. Makanya tadi saya minta tunjukkan di mana ajaran Yesus pernah memilih kemudian menunjukkan bukti kebenaran daripada pengakuan Paulus dalam Galatia 1:15-16 kalau dia dipilih oleh Bapa Tuhannya Yesus sebagai rasul. Mana? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Ya, karena itu hanya pengakuan Paulus sendiri, mengaku dipilih dari sejak rahim menurut Galatia 1 nomor 15-16. Tapi perilaku dalam hidupnya tidak ada cerminan bahwa dia itu adalah rasul yang dipilih untuk kemudian mewakili Yesus. Yesus malah memilih Petrus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari suku Bani Israel. Yesus ketika berpesan kepada ke-12 muridnya, apakah Paulus ada di situ? Nggak ada. Lalu kapan Yesus berpesan kepada Paulus? Kapan? Kamu tidak pernah akan bisa menunjukkan itu kecuali ajaran Lukas. Ketika dia ke Damsyik, nah itu baru muncul. Ya, makanya Yesus mengatakan waspada terhadap pengajar-pengajar palsu yang akan membawa namaku. Nah, siapa yang membawa namanya? Pertanyaan terakhir buat saudara Erben. Sebelum saya pahami ini sudah mau maghrib di sini. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus menubuatkan tentang ahli kitab, tentang orang Farisi, orang munafik, ya, yang membawa-bawa nama Yesus, yang menyeberangi lautan, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang masuk ke dalam ajarannya dan menjadi penganut neraka, lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi, orang ahli kitab sendiri. Siapa pelakunya dan siapa korbannya di sini? Silakan, saudara Erben. Oke ya, jadi kembali lagi bro, ini diskusi tidak mengerti apa yang diungkapkannya. Lihat, kata menyembah itu netral. Dalam konteks PL juga raja disembah. Ini saya sudah tunjukkan. Bukan berarti yang menyembah di sini bersembah menyembah kepada Raja Daud ini. Tapi bukan berarti bahwa Raja Daud itu Allah. Sembahlah Allah sebagai Allah, sembahlah Raja sebagai Raja. Yesus disembah sebagai Raja segala Raja. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di situ bro, jadi tolonglah kalau diskusi itu dewasa. Sekarang saya kembali tentang Paulus. Ini saya kasih data kepada kamu lagi tentang Paulus. Ini ya, lihat Paulus itu. Paulus dan hukum Taurat dikatakan begini, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Artinya bro itu kurang membaca. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ini tulisan Paulus juga. Sebaliknya justru dari hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kamu nggak baca seluruh teologi Paulus, ajarannya. Orang yang melakukan hukumnya akan hidup karenanya. Ini dia lagi dikatakan oleh Paulus. Pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus. Paulus melakukan hukum Taurat dengan ketat. Hukum Taurat itu baik kalau ketat digunakan. Jadi kamu itu tidak membaca secara utuh. Kamu itu membaca hanya seperti anak TK membaca. Lihat ini dalam teologi Paulus. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, belum mendengar Injil. Tapi mereka dikatakan itu dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Semuanya ada ini. Saya nggak usah jelaskan ini. Saya berbicara data. Saya sudah pelajari. Di sini jadi inti ajaran Paulus itu dalam hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi dan Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam kerangka Yesus. Namun jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan. Oke ya, jadi saya bicara semua dengan data bro. Saya tunjukkan lagi samamu. Jadi semua saya sudah pelajari apa yang kamu ocehkan. Karena saya menjadi seorang apologet, bukan kayak kamu modal suara, saya modal otak bro. Lihat ini ya. Jadi hukum Taurat itu ini semua ada. Itu hukum Taurat memperkenalkan karakter Tuhan, penuntut kepada Kristus, penangguh terjadinya kejahatan, penuntut orang kepada kesucian. Semua hukum Taurat, cuma kamu karena tidak utuh memahami Alkitab, kamu hanya cuma satu ayat. Cara belajar itu persis seperti iblis. Pentingnya hukum Taurat dalam Kristen ini menyegarkan jiwa dan menjadi sumber hikmat, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, perhatikan petunjuk dasar dalam hidup beribadah. Yang hukum Taurat penting dalam hidup Kristen tidak bisa dilepaskan. Oke, ini lihat semua ada data-dataku nih. Jadi saya tidak asal bicara bro. Ya, bahkan kalau kamu terlalu sibuk memprotes Paulus, di dalam beberapa tafsir Yahudi Islam ada sebutkan Paulus itu sebagai ratu kok.
Ada 7 kalau nggak salah itu. Cuma saya nggak bisa kesempatan untuk menjelaskannya sama kamu itu. Di situ. Jadi yang mau saya tegaskan sama kamu itu, bro. Apa tadi pertanyaanmu tadi? Lupa aku, nggak aku catat. Jadi masalah menyembah, Paulus itu tidak pernah mengajar menyembah manusia, tapi menyembah kepada Allah sebagai Bapa Sang Pencipta, dan menyembah kepada Yesus sebagai Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan dia berkuasa dan sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, maka dia disembah dalam konteks itu. Itu sudah ulang-ulang saya sampaikan samamu, supaya kamu sadar, supaya kamu bertobat. Bro Kaisar, apalagi yang belum dijawab? Bro, mana ini kawan-kawan? Nubuatan Yesus, kawan, nubuatan Yesus di dalam Matius. Ya. Oh, sebentar, saya sudah ada bahas itu di sini ya. Tolong diberikan sedikit waktu ya, karena aku udah bahas itu. Ini nih, ya. Aku udah bahas. Celakalah kamu orang Farisi, ya kamu orang yang munafik. Apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Jawabannya tidak. Kenapa? Lihat ini. Matius 23 ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Paulus di situ sudah ada? Belum. Kenapa? Karena seorang rabi atau seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun ke atas. Sementara pada saat itu usia Paulus itu baru kisaran di usia 23 tahunan. Di situ, bro. Perhatikan itu ini. Yesus lahir, Yesus mati, Paulus bertobat, Paulus meninggal. Jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus adalah kira-kira tahun, berarti pada saat Matius 23:16 ini, Paulus masih belum sebagai seorang Farisi di sini. Jadi ayat ini tidak artinya ditarik pada Paulus. Justru yang menegaskan bahwa Paulus menegak agama secara radikal yang kemudian bertobat menjadi pengikut Yesus yang meneror dan menentang kelompok mereka. Supaya itu ditarik kepada Paulus. Jadi ini, bro, saya sudah membahas ini. Kemarin saya sudah dijelaskan sama si supplier kuluk-kuluk juga ini. Jadi ayat itu pahami pada konteksnya. Jangan asal ngerocos. Oke, saya pikir. Jadi gini, Bro Juna, nasihat saya sama kamu, tingkatkan literasimu supaya kamu bisa berdialog dengan saya. Jangan hujatermu kamu tingkatkan. Karena kamu selalu mempertontonkan kesesatan, kebidatan, dan ajaran setan. Ya, itu aja. Ya, tingkatkan literasimu ya. Saya tunggu kamu. Kalau kamu sudah, gini, sebentar. Enggak, itu bukan nubuatan, saya sudah jelaskan. Jadi kalau kamu sudah punya, kalau kamu sudah punya literasi yang cukup di dalam kemampuanmu, maka kamu akan saya katakan hormat, Burunda. Tapi kalau masih seperti ini literasimu, maaf, saya katakan kamu, saya katakan kamu masih Burunda TK. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Saya juga ada kerjaan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, makasih. Saya terakhir Bang. Boleh ya? Jadi gini, ketika kemudian Saudara Erben mengatakan bahwa Matius 23 nomor 15 itu bukan Paulus, karena Paulus belum menjadi ahli Taurat. Tadi kita sama-sama mendengarkan Paulus mengaku dipilih dari sejak rahim ibu. Jadi tidak perlu lagi mengatakan bahwa dia harus menjadi ahli Taurat, kemudian baru bisa dikatakan menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia mengaku dari sejak rahim. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kena dia. Hai kamu orang munafik. Nah ini dia. Kok bisa? Apakah Paulus itu munafik? Coba kita lihat bagaimana tadi ketika Saudara Erben mengangkat hukum Taurat begitu indahnya. Hukum Taurat itu ini, hukum Taurat itu ini, hukum Taurat itu ini. Tapi di tempat lain, ketika dia mengirim surat ke jemaat lain, Taurat itu dimaki, dinista, direndahkan serendah-rendahnya. Roma 7. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Coba Anda lihat. Roma 7 nomor 9. Pada awalnya, Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Saat itu Paulus tidak mengenal dosa. Karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukannya adalah hal-hal buruk. Dan merupakan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Paulus belum mengenal Taurat. Kata dia, ya, itu karena belum datang perintah Tuhan kepada dia melalui hukum Taurat, maka dia tidak mengenal dosa. Ini penghinaan. Belum lagi ketika dia berbicara di dalam Filipi 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi dari dia. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi pernyataan ini pernyataan yang saya katakan pernyataan orang-orang munafik. Dia tidak bercacat, tetapi dia kemudian mengatakan dia menganiaya. Lalu kemudian pernyataannya lagi di Roma 7 nomor 5 nomor 6. Sebab waktu hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita.
Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berarti jelas Paulus ini mengajarkan membebaskan Kristen dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya kalau saudara Erik mengatakan mereka ini taat ke hukum Taurat, Taurat itu adalah pertobatan, Taurat itu ini, dan faktanya kalian tidak mentaati Taurat. Kalian bukan praktisi Yudaism, kalian bukan praktisi Bible, perjanjian lama. Itu bukti bahwa mulut kalian itu mengatakan taat Torah, tapi perilaku tidak. Roma 7, nomor 7, nomor 8, nomor 9 itu lebih parah lagi pernyataan Paulus. Begitu juga 1 Korintus 15, nomor 56. Sebab maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Menghujat terhadap ketetapan Tuhan. Sementara ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sangat jelas, tidak boleh dibantah, tidak boleh dikurangi. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ya, Ulangan 4 itu sangat jelas nomor 2. Lalu kemudian Tuhan mengatakan dalam Maliaki 4 nomor 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan. Kejadian 26 nomor 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapanku dan hukum-hukumku. Jadi, ketetapan Tuhan itu harus tetap dilaksanakan. Tapi Paulus kemudian menganggap itu adalah sengat maut. Lalu kemudian teman-teman Kristen, khususnya Erben, mengatakan bahwa Paulus itu tidak menghapuskan hukum Taurat. Kalau tidak menghapuskan, maka Kristen hari ini tidak akan menyembah manusia bernama Yesus. Karena hukum Taurat tidak mengajarkan itu. Nah, saudara Erben mencoba mengatakan ada dua menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Raja. Berarti sembahanmu ada dua. Apakah itu diajarkan Yesus? Menyembah kepada dua pribadi. Ada Yesus mengajarkan itu? Tidak. Ini yang saya katakan kepada saudara Erben. Anda mengatakan saya kudu wajib belajar. Memang setiap saat saya belajar. Tetapi satu hal yang membedakan kita, saya ketika belajar mengedepankan akal bukan iman, sedangkan Anda iman. Makanya ketika Anda membawa data bahwa Paulus itu taat kepada Torah, saya membawa data bahwa Paulus mengecam Torah. Karena saya menggunakan akal dan saya melihat fakta. Teman-teman Kristen bukan praktisi Torah, tapi praktisi surah-surah Paulus. Seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Ya, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Paling tidak, saudara Erben, Anda harus memahami Anda telah menyakiti banyak hati teman-teman Kristen dengan mengatakan bidat mereka yang menyembah Yesus yang mengimani Bapa menjadi manusia. Sementara mereka mengatakan dengan jelas bahwa Bapa itu adalah inkarnasi dari Yesus yang Bapa itu adalah Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa yang nusul menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas tiang salib. Demikian dari saya para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terutama Adinda Kores. Saya minta maaf kalau saya harus menggantikan kursi Anda. Ya, minimal ada pengajaran yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mempererat persaudaraan kita antara umat Islam dan umat Kristen. Bahwa umat Kristen tidak boleh saling benci-membenci, melainkan harus menjadi satu untuk kemudian selalu seiring sejalan membahas tentang perbandingan agama dengan cara-cara seperti ini. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita bisa juga melihat di mana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman kepercayaan mereka dan juga bisa mematahkan setiap narasi dan tuduhan liar dari Ustadz Suma yang berkaitan dengan iman Kristen itu sendiri. Ini kita melihat lagi-lagi Ustadz Suma kepanasan dan dia emosi di dalam diskusi ketika berdiskusi seperti itu. Dia emosi dan juga kepanasan karena narasi dan tuduhan liarnya itu bisa dipatahkan dan disanggah oleh teman-teman para apologet Kristen. Hal ini bisa dikatakan bahwa Ustadz Suma ini ternyata dia memang betul-betul atau benar-benar hanya mencari ayat-ayat Alkitab sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri seperti itu, tanpa dia harus mentafsirkan ayat itu dengan baik dan benar supaya dia tahu maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut seperti itu. Malahan dia banyak sekali mengeluarkan tuduhan-tuduhan liar yang tidak berkaitan dengan iman Kristen itu sendiri. Dan ketika teman-teman para apologet Kristen bisa menyangga, membantah akan hal itu malah membuat dia kepanasan, emosi, dan kadang-kadang dia menyerang pribadi seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya saudaraku, supaya firman yang diputarbalikkan oleh
Ustadz semua itu biarlah firman itu sendiri yang mengubahkan kehidupan dia, sehingga dia juga boleh melihat dan merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar melalui Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dikuatkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada, supaya Injil terus disiarkan, diberitakan, dan banyak orang yang boleh mendengar, dan banyak juga orang yang boleh ditarik untuk melihat, merasakan kasih Allah itu. Bahkan mereka mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk membagikan satu renungan untuk kita semua, dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang dimana terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka hidup, tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang terkasih, pada zaman ini manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri, membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri. Memang tidak masalah, tapi cara mereka ini mereka lakukan tanpa mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalamnya, seperti itu. Dan sedapat mungkin banyak yang berelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Pujian juga hanya ditujukan pada orang yang cantik dan kaya, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi, sehingga berlomba-lomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Hal inilah yang mau ditentang oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, bahwa kita manusia tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, dan kita tidak ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan atau andalkan supaya kita bertahan dalam hidup ini. Mari kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dia, Kristus, telah mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalaninya sesuai pengaturan yang daripada Tuhan itu sendiri. Demikian jugalah kita orang Kristen di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan hidup kita tidak akan teratur atau kacau balau. Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian, sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan juga hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menghayati kisah Tuhan dalam hidup kita dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Oke saudaraku, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada, sehingga setiap orang yang mendengarkan kabar baik, mereka boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan, bahkan mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.